Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini kita akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul The K2. Drama ini wajib banget kamu tonton, khususnya bagi pecinta drama action. Karena drama ini memiliki cerita yang sangat berbeda dengan kebanyakan drama Korea lainnya. Ceritanya sendiri akan mengisahkan tentang seorang agen rahasia yang dituduh membunuh kekasihnya sendiri. Karena tuduhan itu, ia menjadi buronan pemerintah yang dulunya dihormati, disegani, kini menjadi pria yang paling dicari untuk dilenyapkan. Namun suatu hari, ia secara tidak sengaja menyelamatkan seorang istri dari calon presiden. Karena hal itu, dia pun diberi kesempatan untuk menjadi pengawal putri calon presiden. Nah, seiring berjalannya waktu, cinta pun tumbuh di antara mereka, yaitu antara sang mantan agen rahasia dan putri calon presiden. Nah, bagaimanakah perjalanan cinta mereka? Mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang anak kecil yang secara tidak sengaja menyaksikan ibunya melakukan bundir. Setelah itu, gadis kecil itu dibawa ke sebuah gereja di Spanyol, dan terlihat raut wajah kesedihan dari gadis kecil itu, yang menandakan dirinya sangat kehilangan akan sosok sang ibu yang telah tewas. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu pun kini sudah beranjak dewasa. Dia bernama Anna. Namun entah apa yang terjadi, sebab Anna berusaha melarikan diri dari gereja tempat dirinya dibesarkan, dan kondisi dari Anna ini terlihat sangat memprihatinkan. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria yang sedang terluka. Dia bernama Kim Jae-ha yang tampak begitu cemas, sebab ia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya, seolah-olah ia sedang menjadi incaran orang lain. Bahkan ketika ia berjalan, dirinya selalu berusaha menghindari kamera CCTV. Hingga di stasiun kereta, Jae-ha bertabrakan dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah Anna. Di mana Anna langsung meminta tolong kepada Jae-ha, sebab dirinya kini tengah dikejar oleh seorang pria. Jae-ha yang mendengar itu, sebenarnya dirinya ingin menolong Anna. Akan tetapi, ketika Jae-ha melihat di stasiun kereta itu terdapat CCTV, Jae-ha pun langsung pergi meninggalkan Anna, membuat Anna harus terus berlari untuk menghindari pria yang sedang mengejarnya. Akan tetapi, pada akhirnya Anna tetap tertangkap oleh pria itu. Hingga tiba-tiba Jae-ha kemudian muncul dan menyuruh Anna untuk secepatnya pergi, sementara dirinya akan menghadapi pria yang mengejarnya. Hingga perkelahian pun tak bisa dihindari. Namun dengan cukup mudah Jae-ha berhasil mengalahkan si pria yang mengejar Anna. Hingga Jae-ha dibuat tercengang tatkala ia melihat identitas pria yang mengejar Anna adalah seorang polisi dari Spanyol, membuatnya langsung kabur. Lalu Jae-ha kembali bertemu dengan Anna, di mana Anna kembali meminta tolong kepada Jae-ha untuk membawanya ke kota Madrid, yang mana ayahnya berada di sana. Namun Jae-ha merasa Anna adalah seorang penjahat, sebab ia menjadi kejaran pihak kepolisian. Kali ini Jae-ha mengabaikan permintaan Anna. Hingga tak lama kemudian muncullah dua orang polisi, membuat Anna langsung kabur. Untuk itu Jae-ha harus kembali berhadapan dengan dua petugas polisi itu. Tapi lagi-lagi Jae-ha dengan mudah berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah itu Jae-ha kembali melihat Anna yang kini sudah berada dalam mobil polisi. Di sana Anna lagi-lagi meminta tolong kepada Jae-ha, tetapi Jae-ha kembali mengabaikan Anna. Kemudian Jae-ha pun masuk ke sebuah taksi dan tujuannya adalah pergi ke bandara. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Terlihat Jae-ha kini sudah berada di Korea dengan penampilannya yang berbeda dan bekerja sebagai pekerja serabutan. Hingga di malam hari, Jae-ha mendapatkan panggilan dari atasannya untuk memperbaiki sebuah spanduk milik politikus di sebuah gedung, yang mana politikus ini mencalonkan diri sebagai presiden bernama Jang Se-jun. Awalnya, dengan penampilan lusuh Jae-ha, penjaga gedung tempat spanduk itu terpampang tak mengizinkan Jae-ha untuk masuk, sebab Jae-ha tak mempunyai kartu identitas. Akan tetapi, seorang ibu-ibu petugas cleaning service di sana meyakinkan penjaga bahwa spanduk itu harus segera diperbaiki sekarang. Sebab jika tidak, maka mereka akan dalam masalah besar. Hal itu membuat penjaga di sana dengan terpaksa mengizinkan Jae-ha untuk masuk ke dalam gedung untuk memperbaiki spanduk tersebut. Sesampainya di atap gedung, Jae-ha pun dengan sangat terampil langsung melakukan tugasnya memperbaiki spanduk itu. Akan tetapi tanpa diduga, bersamaan dengan itu sekelompok orang datang ke sana untuk melakukan penyerangan terhadap Se-jun, sang calon presiden, yang ternyata dirinya kebetulan sedang berduaan dengan seorang perempuan di sana. Kelompok itu dengan mudah berhasil menerobos keamanan dan melumpuhkan para penjaga.
Hingga Jeha yang sedang bekerja di luar gedung melihat si ibu cleaning service yang telah membantunya tadi diserang oleh kelompok tersebut, membuat Jeha yang melihat itu berusaha masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan si ibu dengan cara memecahkan kaca gedung. Dan lagi-lagi, Jeha dengan mudah berhasil mengalahkan kelompok tersebut. Kemudian datanglah pasukan keamanan sang calon presiden yang bernama JSS, membuat kelompok itu langsung pergi. Sementara Jeha sudah menyelamatkan si ibu cleaning service. Dirinya pun langsung bergegas pulang meninggalkan tempat itu. Hingga seorang ketua keamanan JSS merasa heran dengan situasi yang terjadi di sana. Sebab ia melihat kaca gedung tersebut pecah dan lebih tak percaya lagi ketika anak buahnya mengatakan bahwa hal itu dilakukan seorang pria dengan hanya menggunakan sebuah obeng. Bahkan lebih gila lagi, pria tersebut seorang diri bisa mengalahkan para kelompok yang datang ke sana, membuat sang ketua bertanya-tanya siapa orang itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan istri dari sang capres bernama Eugene. Dirinya mendapatkan laporan mengenai penyerangan tadi, serta ada satu masalah yang harus diselesaikan oleh Eugene, yaitu mencari dan membereskan pria yang melihat muka sang capres. Oleh karena itu, Eugene langsung menyuruh bawahannya di JSS untuk segera menemukan serta melenyapkan Jeha, karena dirasa akan membocorkan aib sang capres. Jeha yang berada di rumahnya ternyata sudah menyadari hal itu, di mana dirinya langsung bersiap untuk menghadapi pasukan JSS yang akan melenyapkannya. Akan tetapi di tempat berbeda, sang ketua JSS yang masih penasaran dengan sosok pria yang telah melakukan aksi di luar nalar tadi terus menyelidiki siapa orang tersebut. Hingga ketika ia melihat rekaman CCTV, dirinya begitu terkejut ketika melihat pria yang melakukan aksi tersebut adalah Jeha. Ia kemudian langsung mendatangi atasannya di JSS untuk membatalkan penyergapan kepada Jeha. Sebab hal itu hanya akan membuat para pasukan JSS kehilangan nyawa mereka. Dikarenakan Jeha merupakan agen rahasia paling berbahaya yang pernah satu tim dengan si ketua ini. Akan tetapi, pemimpin JSS malah tak percaya dengan perkataan si ketua. Sebab dirinya yakin dengan pasukan terbaik JSS yang telah ia kirimkan. Hal itu akan dengan mudah melenyapkan Jeha. Namun ternyata apa yang ditakutkan si ketua ternyata benar terjadi. Sebab hanya dengan seorang diri Jeha mampu melumpuhkan semua pasukan JSS terbaik yang dikirim untuk melenyapkannya. Hingga datanglah si ketua ke sana untuk memeriksa keadaan para pasukannya yang telah dikalahkan oleh Jeha. Tetapi kali ini si ketua merasa heran sebab Jeha tak satu pun membunuh pasukan JSS. Scene kemudian beralih kepada Sejun, sang capres yang sedang bersama Eugene istrinya. Di sana kita bisa mengetahui bahwa hubungan suami istri di antara mereka hanya sebatas hubungan politik saja. Yang mana ternyata Sejun ini adalah ayah dari Anna, wanita yang pernah ditemui Jeha di Spanyol. Anna sendiri dijadikan tawanan agar Sejun mau melakukan apapun perintah Eugene, termasuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sebab jika menolak keinginan Eugene, maka Anna yang sekarang masih berada di Spanyol akan dalam bahaya. Dan terlihat Anna yang kembali mencoba melarikan diri, hingga kali ini ia tertegun di tengah jalan. Sebab ia merasakan kembali trauma di masa kecilnya saat dirinya kehilangan ibunya. Tetapi kali ini tanpa sengaja seorang desainer terkenal Spanyol terlihat mengagumi keindahan wajah Anna. Bahkan sang desainer menyebutnya seorang dewi. Dan karena kekagumannya itu, sang desainer pun memotret wajah Anna. Di tempat berbeda, Eugene terlihat kecewa dengan kinerja bawahannya yang tidak becus untuk melenyapkan satu pria. Hingga Seljang, sang ketua JSS mengatakan sesuatu kepada Eugene bahwa pasukan JSS tak akan mampu menangkap Jeha yang merupakan mantan agen rahasia terbaik nomor 1 yang bahkan Interpol pun tak mampu menangkapnya. Untuk itu, Seljang meminta kepada Eugene untuk memberikannya kesempatan menangkap Jeha dan menjadikan Jeha berpihak kepada mereka. Sebab jika itu terjadi, Seljang meyakini JSS akan menjadi perusahaan keamanan paling kuat di Korea. Namun, Eugene tak mau mengambil resiko sebab Jeha sudah mengetahui aib Sejun suaminya. Hingga setelah itu, Eugene mendapatkan kabar jika telah terjadi sesuatu kepada Anna, yaitu seorang desainer terkenal Spanyol mengunggah foto Anna di sosial medianya, yang mana hal itu sekarang membuat Anna menjadi orang paling dicari oleh media luar negeri. Dikarenakan hal itu, Eugene memerintahkan asistennya untuk memulangkan Anna ke Korea, sebab jika keberadaan Anna diketahui oleh semua orang, maka Eugene tak akan bisa lagi mengontrol Sejun suaminya. Di tempat berbeda, Sejun, walaupun ia merupakan pria yang kurang baik, tetapi ia sangat peduli kepada anaknya. Bahkan diam-diam tanpa sepengetahuan Eugene, Sejun memerintahkan Seljang untuk terus menjaga Anna.
sebab hanya Analah satu-satunya alasan bagi dia untuk menuruti semua perintah Eugene. Shin kemudian kembali kepada JH yang terlihat berjalan menyusuri panasnya terik hari itu, hingga dirinya melihat pasangan lansia yang sedang kesusahan karena mobilnya mengalami mogok. JH lalu membantu pasangan itu dengan memperbaiki mobil tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk terima kasih, JH diberikan makanan dan tempat tidur sementara. Tetapi tanpa sepengetahuan JH, pimpinan JSS menyuap pihak kepolisian agar dirinya dapat melihat akses setiap CCTV untuk menemukan JH. Hingga dirinya berhasil menemukan keberadaan JH. Hingga ketika malam hari saat dia sedang tidur, dirinya bermimpi tentang kejadian buruk di masa lalu saat masih menjadi agen rahasia untuk pemerintah. Keesokan harinya, sang pimpinan dari JSS yang telah mengetahui keberadaan JH menyuruh pembunuh bayaran untuk melenyapkan JH. Hingga ketika JH tak ada di rumah pasangan lansia itu, sang pembunuh bayaran datang dan langsung menjadikan lansia sebagai sandera dan berencana membakar mereka. Akan tetapi, tiba-tiba JH datang dan perkelahian pun kembali terjadi. Awalnya, JH sedikit kesulitan menghadapi pembunuh bayaran itu, namun dengan pengalamannya sebagai mantan agen rahasia, JH pada akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu. JH yang merasa kesal selalu dikejar tanpa alasan, dirinya kemudian mencoba menanyakan siapa orang yang menyuruh si pembunuh bayaran itu mengincarnya. Si pembunuh bayaran itu menjawab jika dirinya tak akan memberikan informasi mengenai siapa orang yang telah menyuruhnya, karena apabila hal itu dilakukan, maka nyawanya pun akan dalam bahaya. Akan tetapi, dengan pengalamannya sebagai agen rahasia, JH mampu membuat si pembunuh bayaran itu mengatakan siapa yang telah menyuruhnya. Berbekal informasi itu, JH yang sudah kesal kini malah berbalik mendatangi Eugene di rumahnya. Walaupun di sana terdapat banyak penjaga yang siaga melindungi Eugene, namun hal itu bukanlah perkara yang sulit untuk JH. Sebab dengan mudah JH mampu melumpuhkan satu persatu para penjaga di rumah Eugene. Sementara di dalam, Eugene sendiri ternyata sedang bersama Anna yang telah sampai di Korea. Dan Anna sendiri terlihat begitu membenci sosok Eugene, ibu tirinya. Dikarenakan Eugene adalah orang yang membuatnya menderita dari umur 9 tahun. Dan Anna mengatakan bahwa dirinya mengingat semua kejadian buruk di masa lalu yang telah dilakukan Eugene kepadanya. Mendengar hal itu, Eugene lalu menyuruh asistennya untuk membawa Anna kembali ke kamarnya. Eugene yang merasa sedikit terganggu dengan perkataan Anna untuk menenangkan dirinya. Ia kemudian meminum segelas soju, akan tetapi tiba-tiba JH sudah ada di hadapannya, membuat Eugene terkejut. Tetapi Eugene malah terlihat senang melihat kemampuan JH yang bisa menerobos rumahnya dengan sangat mudah. JH pun mengancam Eugene untuk tak lagi mengejarnya dan mengganggu orang yang dekat dengannya. Sebab jika Eugene tak menuruti keinginannya, maka ketika pertemuan kedua, maka JH tak akan segan untuk melenyapkan Eugene dan bawahannya. Mendapat ancaman itu, Eugene malah tersenyum, dan tak lama kemudian, para anak buah dan asistennya pun datang dan langsung menodongkan senjata kepada JH. Melihat itu, Eugene pun berkata bahwa ancaman yang dikatakan JH tak berlaku padanya, sebab tak akan ada pertemuan kedua karena dirinya lah yang sekarang akan melenyapkan JH terlebih dahulu. Dengan congkaknya, Eugene pun mengatakan bahwa sebenarnya JH telah masuk ke dalam perangkapnya. Tetapi JH mengatakan bahwa dirinya datang ke sini karena tak mau pasangan lansia yang telah membantunya ikut terlibat dalam masalahnya. JH pun meminta kepada Eugene untuk membiarkan pasangan lansia untuk tetap hidup. Tetapi Eugene mengatakan bahwa dirinya tak mau membiarkan itu, sebab dirinya tak mau mempertaruhkan citra baik suaminya yang telah ia bangun jika membiarkan pasangan lansia itu hidup. Dengan penuh amarah, JH pun memperingatkan Eugene bahwa perkataan Eugene barusan akan disesali oleh Eugene sendiri. Eugene pun lalu menyuruh bawahannya untuk membawa JH dan segera mengeksekusinya. Tetapi saat di mobil, anak buah Eugene malah meninggalkan JH sendirian untuk terlebih dahulu mengurus polisi yang datang tiba-tiba. Hal itu pun dimanfaatkan oleh JH untuk lepas dari borgol yang memborgol tangannya dengan cara melumuri oli ke tangannya. Sehingga dengan mudah ia bisa melepaskan borgol tersebut dari tangannya, lalu melumpuhkan para bawahan Eugene yang akan membawanya pergi. Hingga setelah itu, dirinya mampu mengalahkan satu persatu anak buah Eugene yang jumlahnya sangat banyak. Lalu ia kembali menemui Eugene sambil menodongkan pistolnya. JH mengatakan bahwa ini adalah pertemuan kedua yang ia maksud tadi, membuat Eugene yang awalnya selalu percaya diri seketika mendadak ketakutan. Sebab ternyata JH merupakan orang yang bertekad kuat dan berdedikasi tinggi yang akan melakukan apapun demi tujuannya.
Tapi tiba-tiba Anna muncul dengan histeris dengan penuh rasa kebenciannya terhadap Eugene. Melihat Anna berada di sana, Jeha pun mengingat ingatannya bahwa Anna adalah orang yang pernah ia temui saat berada di Spanyol. Anna dengan penuh kebenciannya lalu menyuruh Jeha untuk segera melenyapkan Eugene. Namun sayangnya bawahan Eugene datang, tetapi Jeha tak kehabisan akal. Dirinya mengancam bawahannya Eugene untuk kembali keluar, membuat mereka mau tak mau harus menuruti perintah itu. Eugene sambil ketakutan kemudian berkata jika Jeha membunuhnya di sana, maka Jeha pun tak akan bisa keluar dari rumahnya hidup-hidup. Akan tetapi ternyata Jeha sudah merencanakan semuanya, yaitu menaruh sebuah handphone untuk merekam semua yang dikatakan oleh Eugene tadi dan mengatakan bahwa temannya akan mengirimkan rekaman tersebut kepada pihak berwajib jika Jeha tak ada selama 6 jam ke depan. Mendengar hal itu, Eugene pun langsung ketakutan sebab ia khawatir rekaman itu akan membuat elektabilitas suaminya yang telah ia bangun akan hancur. Dan mau tak mau, Eugene pun kini harus menuruti keinginan Jeha, yaitu membiarkan Jeha keluar dengan selamat dengan ditemani dirinya sebagai sandera. Akan tetapi, ternyata kelompok pesaing Eugene berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk melenyapkan Eugene dengan cara menghack mobil yang dikendarai oleh Eugene hingga tak bisa dikendalikan. Membuat Jeha mau tak mau harus turun tangan mengambil alih kemudi. Hingga terjadilah kejar-kejaran antara dirinya yang satu mobil dengan Eugene dan kelompok yang ingin melenyapkan Eugene. Jeha yang menyadari jika mobil yang ia tumpangi sekarang sudah diretas, berusaha menjauhkan jarak dengan pengendara motor yang mengejarnya agar mobil bisa kembali normal. Akan tetapi, tak berselang lama, mobil yang Jeha kendarai oleng hingga terjadilah kecelakaan, membuat Jeha dan Eugene tak sadarkan diri. Dan tak lama, mobil itu pun terlihat akan meledak. Tetapi dengan sisa tenaga yang Jeha miliki, dirinya berusaha menyelamatkan Eugene dan membawanya pergi menjauh dari mobil yang akan meledak. Hingga salah satu serpihan mobil itu mengenai badan Jeha yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Eugene yang merasa berhutang nyawa kepada Jeha menyuruh anak buahnya untuk membawa Jeha ke rumah sakit. Jeha lalu mengingat kenangan indahnya dulu ketika dirinya melamar kekasih bulenya, hingga ia pun merasa dirinya akan hidup bahagia. Tetapi sesuatu yang buruk terjadi, namun entah apa itu sebabnya. Kemudian scene berpindah kepada Jeha yang baru terbangun di rumah sakit. Begitu pula dengan Eugene yang terlihat begitu senang. Sebab dengan kejadian buruk yang ia alami, elektabilitas Sejun suaminya malah meningkat karena media memberitakan jika kecelakaan yang dialami Eugene adalah ulah pesaingnya. Ternyata walaupun memiliki ambisi serta licik, Eugene adalah orang yang berpengaruh. Sebab para dokter di rumah sakit tempat ia dirawat langsung berdatangan satu persatu. Tetapi Eugene kali ini malah meminta para dokter yang berada di sana agar merawat Jeha dengan baik. Sebab dirinya berencana menjadikan Jeha sebagai bodyguardnya. Jeha sendiri kemudian didatangi oleh Siljang yang merupakan rekannya dulu saat di militer. Di sana mereka sempat berbincang-bincang mengenai pengalaman mereka dulu ketika bertugas di militer. Lalu setelah itu, Sejun memanfaatkan situasi itu untuk menjual kesedihannya di depan para wartawan dan para warga yang kebetulan berada di sana dengan tujuan agar dirinya mendapat simpati dari masyarakat. Yang hal ini seolah menegaskan bahwa para elit politik selalu menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan kejadian itu tentunya membuat para warga yang berada di sana mendukung penuh Sejun untuk melangkah maju menjadi bakal calon presiden. Sementara Jeha yang didatangi oleh Siljang, Jeha pun lalu ditawari pekerjaan dengan menjadi seorang bodyguard. Sebab menurut Siljang, Jeha merupakan mantan agen yang paling kuat dan sangat disegani. Oleh karena itu, jika Jeha mau menerima tawaran dari Siljang menjadi seorang bodyguard di perusahaan JSS, maka Jeha akan mendapatkan bayaran dengan jumlah yang sangat besar. Mendengar hal itu, Jeha seolah menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah tidak bisa setia terhadap siapapun yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, baik itu organisasi ataupun negara. Siljang yang mendengarnya berkata bahwa kesetiaan sudah tak diperlukan, sebab Jeha hanya perlu melakukan tugasnya menjadi seorang bodyguard, yaitu menjaga orang yang akan ia lindungi nanti. Dan Siljang juga menjelaskan bahwa perusahaan keamanan JSS bukanlah perusahaan keamanan biasa, di mana perusahaan ini memiliki akses penuh terhadap politik, keuangan, bahkan media. Dan hal itu berkemungkinan besar akan dapat memudahkan Sejun, suami dari Eugene, memenangkan pemilu presiden. Dan apabila Jeha menolak tawaran Siljang menjadi bodyguard, maka Jeha akan dieksekusi sebab dirinya telah mencelakakan Eugene, serta Jeha mengetahui aib Sejun yang merupakan calon presiden.
Mendengar hal itu, JH hanya terdiam lalu pergi dari sana. Hingga Siljang pun kembali berkata bahwa dirinya mengetahui dari hasil diagnosis bahwa JH ini memiliki sebuah trauma di masa lalu yang menyebabkan dirinya tak bisa membunuh siapapun. Yang mana hal tersebut akan membuat JH kehilangan harapan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuatnya menjadi incaran serta dikeluarkan dari agen rahasia. Siljang pun tetap memaksa JH untuk tetap bekerja di JSS sampai pemilu presiden selesai, sebab hal itu akan menguntungkan JH dalam mencari dalang yang telah membuatnya tersiksa. Tetapi JH tetap dalam pendiriannya dan meminta kepada Siljang untuk menyampaikan kepada Eugene agar tak mengganggunya lagi. Dan jika itu dilakukan, maka rekaman Eugene yang telah ia rekam akan berakhir setelah pemilu presiden selesai. Di sisi lain, Eugene lalu dijenguk oleh lawan politik suaminya yang merupakan calon presiden juga. Dia bernama Park Wan-soo. Tetapi Eugene menyadari bahwa Wan-soo menjenguk dirinya hanya sebatas untuk meningkatkan elektabilitasnya sebagai calon presiden. Hingga saat di lift, JH yang tak sengaja bertemu dengan Wan-soo yang mengingatkannya akan kejadian pahit di masa lalu saat tunangannya menjadi korban pembunuhan. Hal ini seolah Wan-soo ini memiliki hubungan dengan kejadian yang menimpa tunangan JH. JH tanpa berpikir panjang langsung melumpuhkan semua bawahan Wan-soo dan langsung berniat membunuh Wan-soo di sana. Namun pada kenyataannya, semua itu hanyalah sebuah lamunan JH saja. Sebab ternyata JH yang memiliki trauma PTSD, yaitu tidak bisa membunuh seseorang. Pada kenyataannya, JH langsung lemas dan tak berdaya ketika berniat menghabisi Park Wan-soo dalam lift. Setelah itu, JH langsung menanyakan kepada bawahan Siljang, siapakah Park Wan-soo itu. Bawahan Siljang menjawab bahwa Park Wan-soo merupakan orang penting yang adalah calon kandidat terkuat dalam pemilihan presiden, membuat JH sedikit terkejut. Sebab ternyata orang yang telah membuat hidupnya hancur merupakan orang yang sangat penting di Korea. Tetapi walaupun begitu, JH tetap bertekad untuk membalaskan dendamnya. Sebab setelah itu terlihat JH sudah berada di tempat cukur langganan Park Wan-soo, di mana dirinya berencana membunuh Park Wan-soo dengan menaruh sebuah alat peledak di dalam jas Park Wan-soo dan akan terpicu apabila paku langsung melewati pintu putar. Namun rencana JH gagal sebab seorang bocah menghalangi Park Wan-soo untuk melewati pintu putar itu. Sehingga JH terlihat mencurigakan. Para pengawal Park Wan-soo menyadari gelagat JH, lalu menyuruh semua pengawal Park Wan-soo untuk menangkap JH, hingga terjadilah sedikit ketegangan. Di momen itu pula, JH menyadari ternyata bawahan Park Wan-soo adalah salah seorang dari kelompok yang berusaha melakukan penyerangan kepada Sejun. Karena kalah jumlah, JH pun memutuskan untuk kabur dari sana, yang ternyata Siljang bersama Eugene sudah menjemputnya. Di dalam mobil, Eugene membujuk JH untuk bekerja padanya. Terlebih lagi, sekarang Park Wan-soo bersama bawahannya sudah menyadari bahwa JH berniat mencelakai Park Wan-soo. Merasa tak punya pilihan lain, JH pun pada akhirnya menerima tawaran Eugene untuk bergabung dengan JSS. Di tempat berbeda, kini Anna ditempatkan di sebuah rumah, yang mana di rumah itu Anna selalu dijaga oleh seorang pengawal wanita bernama Miran yang terlihat tengil, serta seorang asisten rumah tangga yang ditugaskan untuk mencukupi kebutuhan Anna sehari-hari. Tetapi karena traumanya di masa lalu, Anna selalu menjauh dari keramaian dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan mengurung diri dalam kamar. Kembali ke JH yang terlihat mulai melatih kemampuannya agar bisa kembali menjadi sosoknya di masa lalu, agar tujuannya membalas dendam kepada Park Wan-soo bisa cepat tercapai. Hingga suatu hari, keberadaan JH di kantor JSS membuat para kaum hawa tercengang melihat ketampanan JH. JH sendiri terlihat sudah sangat akrab dengan seorang dokter perempuan di sana dan seorang paman yang merupakan pelatih bela diri di JSS. Karena kemampuannya yang sudah diketahui oleh Siljang, JH pun langsung dipromosikan menjadi pengawal VIP. Oleh karena itu, salah seorang pekerja di sana merasa keberatan dengan keputusan Siljang. Sebab menurutnya, JH merupakan orang baru yang harus terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran. Tetapi Siljang mengatakan bahwa JH adalah orang yang paling kompeten di bidang keamanan. Mendengar hal itu, pegawai tadi langsung menyuruh bawahannya untuk membuktikan perkataan Siljang dengan menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran ketika JH mandi. Namun apa daya, orang-orang yang berniat memberikan pelajaran kepada JH malah kewalahan menghadapi JH yang hanya seorang diri. Bahkan mereka babak belur karena berani mengusik seorang JH. Hingga akhirnya pegawai tadi pun mengakui kemampuan JH dan menugaskannya untuk menjaga klien VIP. Yang ternyata JH ditugaskan untuk melindungi Anna, wanita yang pernah ia temui di Spanyol tanpa sengaja. Dan hal itu pun diketahui oleh Anna karena mendengar pembicaraan Miran ketika berbicara dengan dokter di perusahaan JSS.
Saat dia akan berangkat ke rumah tempat tinggal Anna, Jeha pun menanyakan kepada Siljang, siapakah Anna ini? Siljang pun mengatakan bahwa Anna adalah putri dari Sejun yang keberadaannya harus dirahasiakan dari siapapun sampai pemilihan presiden selesai. Terlebih lagi dari Pak Wansu, sebab jika Pak Wansu mengetahui keberadaan Anna, maka Anna akan menjadi incaran Pak Wansu. Sesampainya di rumah Anna, Siljang begitu terkejut melihat penampilan Miran yang terlihat sangat menor tak seperti biasanya. Ternyata Miran melakukan itu karena dia mengetahui bahwa si tampan Jeha akan bertugas bersamanya untuk melindungi Anna. Begitu pula dengan Anna, diam-diam dirinya melihat sosok Jeha yang pernah ia temui saat di Spanyol. Jeha sendiri langsung menanyakan kebiasaan apa yang selalu Anna lakukan. Miran pun menjelaskan semua kebiasaan yang dilakukan Anna, di mana Anna tak pernah keluar kamar saat siang hari karena mengalami trauma oleh sinar terang dan juga cahaya yang berkedip, dan dia seolah tak mau bertemu dengan orang lain. Dan Anna keluar untuk berjalan-jalan dalam rumah pada malam hari. Untuk itu, semua pengawal tak akan menampakkan diri pada malam hari dan hanya memantau pergerakan Anna lewat CCTV. Jeha kemudian berkenalan dengan seorang pengawal laki-laki di sana. Namun, karena pengawal ini pernah menjadi orang yang Jeha hajar, dirinya mau tak mau malah menjadi kacung Jeha yang selalu disuruh-suruh untuk mengambil kopi, rokok, dan sebagainya. Hingga ketika malam, Jeha kemudian melihat Anna di CCTV yang berjalan dari kamarnya dengan mengendap-endap. Membuat Jeha penasaran karena hal itu adalah pertama kalinya Jeha melihat Anna beranjak dari kamarnya. Hingga ketika Jeha menzoom wajah Anna yang terlihat judes tapi menyegarkan mata. Jeha pun sedikit tersenyum tipis melihat hal itu. Lama-kelamaan Jeha pun semakin penasaran dan ingin mengetahui keinginan Anna di malam itu. Dan ternyata Anna sedang mencari sesuatu, yaitu ingin mencoba memakan ramen. Hingga ketika Anna menemukan sebungkus ramen yang ia cari. Senyum bahagia pun terpancar dari wajahnya yang cantik, membuat Jeha yang melihat itu tak bisa mengedipkan matanya melihat Anna. Akan tetapi saat Anna akan memasak ramen tersebut, ternyata kompornya tak menyala. Membuat Jeha yang melihat itu berbicara sendiri seolah dirinya berada di hadapan Anna. Hingga ketika tak jadi memasak ramen tersebut, perasaan gelisah pun dirasakan Jeha, dan tanpa ia sadari, senyumannya yang sempat hilang karena kejadian buruk yang menimpa kekasihnya dulu, kini perlahan mulai kembali ketika melihat Anna. Setelah melihat Anna kembali ke kamarnya, Jeha pun memutuskan untuk santai dengan menghisap sebatang rokok di balkon ruangannya. Akan tetapi, Jeha melihat sekelebat bayangan hitam yang mencurigakan di atas genteng kamar Anna. Jeha pun langsung berusaha menghubungi Miran, namun ternyata Miran malah mengabaikan tugasnya memantau Anna. Sebab dirinya malah tidur, hingga Jeha pun seorang diri menghampiri bayangan mencurigakan itu. Namun ternyata bayangan itu adalah Anna sendiri yang sedang menikmati ramen mentah bersama seekor anak kucing. Di sana Jeha melihat Anna yang menangis karena mengingat kejadian buruk di masa lalunya. Keesokan harinya, Miran langsung kegeeran ketika melihat Jeha yang mencoba menghubunginya pada malam hari dan langsung meminta dibuatkan bekal kepada asisten rumah tangga yang tujuannya untuk diberikan kepada Jeha. Namun di ruangan Jeha, Miran malah bertemu dengan kacung Jeha dan dengan terpaksa memberikan bekal itu kepadanya. Yang ternyata Jeha sedang memantau gerak-gerik Pak Wansu untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan Pak Wansu agar memudahkan rencananya membalaskan dendam. Setelah itu, Siljang memerintahkan Jeha untuk mengikutinya, yaitu mengawasi Sejun dan Yujin, sebab mereka akan datang ke kuil untuk memperingati kematian kerabat Yujin, dan setelah itu melakukan pertemuan keluarga. Akan tetapi dalam pertemuan itu mereka hanya diperbolehkan membawa 2 pengawal saja, dan hal itu sangatlah berbahaya dan beresiko, sebab Yujin akan bertemu dengan para kerabat yang menginginkan Yujin meninggal. Untuk itu Siljang pun memerintahkan Jeha bersama anak buahnya yang lain untuk mengawal pertemuan itu. Sementara Jeha pun langsung memberikan sebuah alat kepada Yujin jika terjadi sesuatu yang buruk dalam pertemuan itu. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan Jeha pun terjadi. Sebab dalam pertemuan itu, para kerabat Yujin sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak Yujin agar mau melepaskan perusahaannya. Di mana, bersamaan dengan pertemuan itu, diadakan pula rapat pemegang saham di perusahaan Yujin. Di mana, rapat itu melengsarkan Yujin sebagai pemilik mayoritas saham terbesar, serta memilih pemimpin baru yang akan menggantikan Yujin. Mendengar hal itu, Yujin berusaha menghubungi asistennya untuk membatalkan rapat pemegang saham itu. Akan tetapi, hal itu sudah diantisipasi oleh para kerabatnya dengan mematikan semua jaringan, membuat Yujin tak bisa melakukan apapun. Terlebih lagi,
alat yang diberikan Jeha malah terjatuh. Akan tetapi, seolah menyadari jika Eugene dalam bahaya, Jeha segera menyusul Eugene ke tempat pertemuannya. Dengan sangat kompeten, Jeha mampu melumpuhkan penjaga di sana, lalu secepatnya membawa Eugene keluar. Membuat Eugene merasa takjub dengan apa yang telah Jeha lakukan, yang bisa bertindak tanpa menunggu perintahnya. Dan hal itu tak pernah Eugene alami sebelumnya, yaitu memiliki pengawal yang bisa diandalkan seperti Jeha. Hingga berita itu pun tersebar ke seluruh penjuru perusahaan JSS, membuat sang dokter langsung memberitahukan hal itu kepada Miran, membuat Miran semakin kesemsem kepada Jeha. Saat kembali ke tempat Anna, Jeha tak lupa menyiapkan panci beserta air untuk memudahkan Anna memasak ramen. Membuat Anna yang melihat itu langsung kegirangan, sebab impiannya memakan ramen akan terwujud. Begitu pula dengan Jeha yang terlihat senang melihat Anna tersenyum dan menari-nari ketika memasak ramen. Hingga Anna menyadari jika semua itu dilakukan dengan sengaja oleh Jeha. Ia pun kemudian menutup kamera CCTV agar Jeha tak bisa melihatnya, membuat Jeha sedikit galau. Untung saja ia tak kehabisan ide. Jeha pun menggunakan kamera yang lain untuk melihat Anna yang sedang bergembira menikmati ramen buatannya. Dari sinilah benih cinta di antara mereka akan dimulai. Sebab Jeha maupun Anna mulai saling memperhatikan satu sama lain. Setelah itu, saat sedang santai dan memandangi kamar Anna, Jeha malah didatangi oleh Miran. Dengan penuh rasa kegeeran yang ia miliki, Miran pun menanyakan maksud Jeha menelponnya malam kemarin. Tetapi Jeha mengatakan bahwa itu hanyalah sebatas pekerjaan. Tetapi bukannya malu, Miran malah semakin agresif kepada Jeha. Hingga Miran menceritakan sedikit tentang Anna yang ingin sekali bertemu dengan ayahnya Sejun. Mendengar hal itu, Jeha malah tertarik mendengarkan ceritanya mengenai Anna. Dan akhirnya dia pun mengerti mengapa Anna ketika dulu saat di Spanyol meminta Jeha membawanya ke Madrid untuk menemui ayahnya. Membuat Jeha sedikit menyesal karena tak mempercayai Anna saat itu. Hingga akhirnya Jeha mendapatkan panggilan dari Eugene untuk datang ke kantor dan menemuinya di lantai 9. Lantai yang tak sembarang orang bisa masuk kecuali orang-orang tertentu. Sebab Miran yang mendengar Jeha akan datang ke lantai 9 begitu terkejut. Sebab hal itu adalah keinginan semua orang yang bekerja di JSS. Dan tak lama supir suruhan Eugene pun datang untuk menjemput Jeha dan langsung membawa Jeha ke kantor. Setibanya di kantor, semua pengawal di sana begitu hormat kepada Jeha, seolah Eugene telah menyuruh mereka semua untuk menghormati Jeha. Hingga setibanya di lantai 9, Jeha begitu terkejut dengan fasilitas canggih milik Eugene yang berada di sana. Lalu terlihat Eugene bersama asistennya dan juga Siljang, dan tak lupa juga pemimpin JSS sedang merundingkan sesuatu di ruang kaca. Ternyata Eugene ingin membalas semua perbuatan saudaranya tadi kepadanya, di mana dirinya menyuruh semua orang yang berada di sana untuk mencari kelemahan saudaranya, agar Eugene bisa membalas mereka semua dengan lebih kejam dari apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Eugene sendiri memiliki kepribadian yang tak kenal ampun kepada siapapun yang berani-berani mengganggunya, membuat semua orang yang berada di sana sedikit tak percaya dengan sikap Eugene yang ingin membalas perlakuan saudaranya, walaupun harus membuat keluarga saudaranya hancur. Setelah pertemuan itu selesai, Eugene kemudian menyuruh Jeha masuk dalam ruangan kaca. Merasa tak mengerti dirinya dipanggil, tiba-tiba Jeha pun menanyakan kepada Eugene kenapa dirinya dipanggil ke lantai 9 yang merupakan ruangan khusus. Eugene pun berkata bahwa dirinya ingin mendengar semua cerita lengkap kenapa Jeha begitu ingin balas dendam terhadap Pak Wansu. Sebab Eugene begitu penasaran dengan hal itu. Karena Jeha yang awalnya tak mau bergabung dengan JSS perusahaannya, tetapi langsung memutuskan untuk bergabung setelah mengetahui jika Pak Wansu adalah saingannya. Mendengar itu, awalnya Jeha tak mau membicarakan tentang masa lalunya, sebab dia merasa rahasia itu jika sekarang diceritakan kepada Eugene mungkin akan terdengar oleh seseorang. Tetapi Eugene mengatakan bahwa sekarang mereka berada di ruangan kaca miliknya yang sangat canggih. Karena suara yang berada dalam ruangan ini tak bisa didengar oleh siapapun. Bahkan Eugene menyombongkan tujuannya menyuruh Jeha datang ke ruangan kaca ini. Sebab di ruangan ini semua informasi bisa dengan mudah diketahui karena kecanggihan ruangan tersebut yang bisa mencari informasi sendiri. Sementara Anna yang sedang menonton TV kemudian melihat sebuah berita jika ayahnya akan berkunjung ke sebuah gereja. Melihat berita itu, Anna pun kemudian merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari tempat tinggalnya dan pergi ke gereja untuk menemui ayahnya secara diam-diam. Di mana Anna langsung memanfaatkan kelakuan buruk Miran yang selalu bermalas-malasan menonton TV.
yaitu Ana langsung masuk ke kamar Miran untuk mengambil kartu identitas Miran dan dompetnya. Kembali kepada JH, setelah mendengar penjelasan Eugene tentang canggihnya ruangan kaca miliknya, JH pun langsung menceritakan kenapa dirinya begitu ingin balas dendam kepada Pak Wan-soo. Hal ini dikarenakan saat dulu dirinya bertugas di Irak, JH memiliki seorang kekasih, yaitu seorang translator bahasa. Di mana pada suatu hari, ketika Pak Wan-soo datang ke sana setelah melakukan negosiasi dengan seseorang di sana, Pak Wan-soo langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh kekasihnya. Karena kekasihnya JH adalah penerjemah bahasa Pakuan yang otomatis mengetahui tujuan Pak Wan-soo datang ke sana. Bahkan Pak Wan-soo menyalahkan pembunuhan itu kepadanya hingga membuatnya harus dipenjara. Tetapi untung saja JH bisa kabur dari sana hingga dirinya menjadi buronan pihak berwajib. Sementara Ana, setelah berhasil mengambil barang yang ia butuhkan dari kamar Miran, Ana pun tak lupa memberikan sedikit pelajaran kepada Miran dengan cara memasukkan obat pencuci perut ke minuman Miran ketika Miran berada di toilet. Membuat Miran harus bolak-balik ke kamar mandi karena mencret dan tak sempat mengecek keadaan Ana di kamarnya yang padahal Ana sudah kabur dari sana. Walaupun sebenarnya Ana hampir saja ketahuan oleh pengawal lain. Untung saja Ana yang sudah memakai baju Miran bisa mengecoh pengawal itu dan langsung pergi memakai taksi. Di momen itu, terlihat sedikit kebahagiaan dirasakan Ana, sebab dirinya bisa keluar dan menikmati udara segar yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di sisi lain, setelah menceritakan masa lalunya, Eugene pun memberikan akses kepada JH untuk memakai ruangan kaca miliknya, guna mencari informasi mengenai siapa saja yang terlibat dengan kejadian yang menimpa JH di masa lalu. Tetapi karena ruangan kaca milik Eugene kekurangan informasi mengenai insiden itu, membuat JH sedikit emosi karena terbawa situasi. Melihat sikap JH yang langsung berubah, Eugene pun bertanya lagi kepada JH mengenai kekasihnya. Apakah JH benar-benar mencintai wanita itu? JH pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya juga tak yakin dengan perasaannya apakah itu adalah cinta atau hanya rasa kasihan. Namun yang jelas dirinya merasa bersalah sebagai orang yang menyuruh kekasihnya untuk bekerja sebagai translator adalah dirinya sendiri. Setelah itu, JH langsung berpamitan kepada Eugene untuk kembali ke tempat Ana. Membuat Eugene kembali bertanya, kenapa JH mau repot-repot melindungi Ana? Sebab dengan JH melakukan itu, seolah JH sudah mau menjadi bawahan Eugene. JH pun menjawab, jika ia kali ini hanya menganggap Eugene sebagai teman dan bukanlah majikan. Membuat Eugene tersenyum mendengar perkataan JH, seolah hal itu sangat berarti baginya. Scene kemudian berpindah kepada Ana, yang terlihat datang ke rumahnya dulu saat ia tinggal bersama ibunya. Hingga kenangan masa lalunya yang sangat menyenangkan bersama ibunya kembali ia ingat. Ana kemudian datang ke sebuah studio foto, di mana di sana terpajang foto dirinya saat kecil bersama sang ibu. Ia kemudian mencoba bertemu dengan pemilik studio foto itu untuk sedikit mencari tahu tentang masa lalunya yang ia lupakan. Bersamaan dengan itu, JH yang baru sampai ke rumah Ana kemudian menyadari bahwa Ana sudah kabur dari rumah. Dan ketika ia menanyakan hal itu kepada Miran, Miran malah masih tidur. Jelas saja hal itu membuat JH panik dan segera melaporkan hal itu kepada Siljang. Dengan penuh rasa cemas, Silja kemudian menyuruh JH untuk segera mencari Ana secepatnya. Hingga Miran menyadari bahwa Ana menggunakan kartu kredit miliknya untuk membayar taksi, membuat mereka mengetahui lokasi terakhir Ana. Sementara Ana sendiri kali ini datang ke sebuah panti jompo karena informasi dari pemilik foto studio tadi yang mengatakan bahwa ada seorang kenalan ibunya yang berada di panti jompo itu. Namun sayang, orang yang dimaksud oleh Ana itu sudah terbaring dan tak berdaya. Hingga ketika Ana mencoba memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Ana, anak dari si ibu kenalannya. Seketika orang itu langsung histeris dan mengatakan agar Ana bersama ibunya segera pergi kabur karena Eugene berniat membunuh mereka. Mendengar hal itu, Ana pun terkejut dan semakin yakin bahwa Eugene lah orang yang telah membunuh ibunya. Hingga tak lama kemudian, JH bersama yang lainnya kemudian datang ke sana untuk mencari Ana. Tetapi Ana yang sudah memakai alat pendengar milik Miran bisa mengetahui kedatangan para pengawal JSS. Tak hanya cantik, Ana pun ternyata sangat pintar, sebab ia kembali bisa mengecoh para pengawal JSS dengan menyamar memakai baju biarawati. Kemudian scene berpindah, Eugene bersama Sejun menghadiri acara di gereja dan di sana pula ada Pak Wan-soo. Hingga ketika para biarawati akan menyanyikan sebuah lagu, Sejun langsung terkejut sebab salah satu biarawati yang menyanyi di depannya adalah Ana.
dan ia pun langsung menanyakan hal itu kepada Eugene yang adalah orang yang bertanggung jawab menjaga Anna. Eugene pun yang tak mengira Anna berada di sana langsung terkejut melihat hal itu. Tetapi mereka tak bisa melakukan apapun, sebab jika bertindak di sana maka Pak Wan-soo akan mengetahui bahwa Anna adalah anak dari Sejun. Terlebih lagi, pendeta di sana malah menyuruh Anna untuk bernyanyi sendiri. Setelah Anna menyanyi, sebenarnya dia ingin memanggil ayahnya, tetapi ketika melihat wajah Jeha yang sangat cemas, Anna pun tak jadi melakukan itu dan langsung pergi dari sana. Jeha pun langsung bergegas mengejar Anna, akan tetapi lagi-lagi Anna sudah tak ada dan hanya meninggalkan surat untuk ayahnya yang berisi bahwa dirinya sangat kesepian dan ingin sekali berjumpa dengan ayahnya, serta saat ini dirinya berada di tempat dahulu ketika momen bahagia Anna rasakan bersama Sejun ayahnya. Tetapi setelah membaca surat itu, Sejun pun tak mengingat tempat apa yang Anna maksud, karena menurutnya itu sudah lama sekali. Mendengar hal itu, Eugene pun yang berada di sana malah merasa kecewa sekaligus sedih melihat Anna yang berharap kepada ayahnya. Merasa situasi semakin pelik, JH kemudian melaporkan kejadian itu kepada pemimpin JSS untuk menyuruh semua orang untuk melacak keberadaan Anna. Anna sendiri ternyata berada di sebuah taman kanak-kanak, sebab tempat itu adalah kenangan bahagia baginya bersama ayahnya saat dulu masih kecil. Di tempat itulah Anna bisa merasakan kasih sayang dari ayahnya. Lalu ketika ada dua orang perempuan tanpa sengaja berselfie ria di hadapan Anna, seketika pengawal JSS langsung menemukan keberadaan Anna dan langsung menyuruh JH bersama yang lainnya agar segera mengamankan Anna. Tetapi JH meminta kepada rekannya untuk menggunakan caranya dalam mengamankan Anna. Walaupun itu awalnya ditolak, tetapi melihat JH yang bersungguh-sungguh, rekannya di JSS pun menyetujui rencana yang akan dilakukan JH kepada Anna. Hingga Anna kemudian merasa jika ayahnya benar-benar datang dengan membawa es krim untuknya. Akan tetapi itu adalah JH yang membuat Anna kecewa. Tetapi dengan sedikit rayuan dari JH, akhirnya Anna mau berbicara dengan JH. Sambil bersedih, Anna pun menceritakan alasannya berada di tempat itu kepada JH. Karena tempat itu adalah momen bahagia bersama ayahnya yang bisa Anna ingat. Hingga tiba-tiba Anna terlihat sakit dan langsung tak sadarkan diri di pangkuan JH, membuat JH seketika panik dengan apa yang dialami Anna. Cerita berlanjut dengan kepanikan JH yang dengan memberikan napas buatan kepada Anna dan terus berusaha menyadarkan Anna. Hingga pada akhirnya kepanikan yang JH rasakan sedikit lega setelah melihat Anna kembali sadar dan langsung menyuruh semua anggota JSS untuk segera menghubungi ambulan terdekat. Akan tetapi, pemimpin JSS mengatakan jika hal tersebut tidak bisa dilakukan karena status Anna yang tidak boleh diketahui siapapun, dan apapun yang terjadi kepada Anna hanya bisa dirawat di fasilitas kesehatan JSS walaupun jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Mengetahui hal itu, JH pun langsung membawa Anna ke dalam mobil, kemudian langsung berusaha membawa Anna secepatnya ke kantor JSS untuk segera dirawat. Hingga dengan usahanya, JH berhasil membawa Anna ke sana. Tetapi hal itu membuat JH kesal karena merasa Anna diperlakukan sangat tidak adil. Terlebih lagi, JH merasa bahwa yang membuat Anna tak sadarkan diri adalah dirinya yang menawarkan es krim rasa stroberi. Padahal Anna sendiri sangat alergi dengan apapun makanan yang memiliki rasa stroberi. Untung saja JH tepat waktu membawa Anna ke fasilitas kesehatan JSS hingga membuat Anna kembali siuman. Sementara tanpa diduga, dua orang perempuan yang berselfie di depan Anna, mereka menyadari bahwa Anna yang ikut selfie adalah seorang perempuan yang sedang dicari oleh seniman Spanyol. Untuk itu, mereka pun langsung memposting hal tersebut di sosial media. Di sisi lain, JH yang masih emosi sebab para petinggi JSS seolah mengabaikan Anna kemudian mendatangi Siljang untuk menanyakan hal itu. Siljang pun menjawab bahwa memang begitulah nasib Anna yang akan dibiarkan mati daripada dirinya diketahui dunia luar. Serta Siljang mewanti-wanti JH untuk menjaga Anna dengan sekuat tenaga. Sebab Anna merupakan kunci penting bagi karir politik ayahnya. Dan Anna adalah kunci bagi JH agar JH dapat mencapai tujuannya balas dendam kepada Pak Wan-soo. Mendengar semua itu, JH pun tak bisa berkata apa-apa. Dengan ekspresi kesal, JH pun langsung pergi dari sana. Hingga saat di luar, si paman seolah mengetahui siapa Anna dengan mengatakan kepada JH agar tak lagi kecolongan untuk menjaga gadis malang Anna. Lalu tak lama kemudian datanglah Eugene menemui Anna, membuat JH seketika berusaha mengawasi gelagat Eugene. Sebab JH mengkhawatirkan kondisi Anna yang baru siuman akan terguncang karena berbicara dengan Eugene, orang yang paling Anna benci.
Namun Eugene menyuruh semua orang keluar sebab dirinya ingin berbicara empat mata dengan Anna. Membuat Jeha hanya bisa memperhatikan lewat pintu. Eugene yang memiliki lidah pahit, dirinya mencoba mengintimidasi Anna dengan berkata bahwa Sejun ayahnya sebenarnya tak pernah sedikit pun dihalangi olehnya untuk bertemu dengan Anna. Keputusannya untuk tak menemui Anna adalah keinginan Sejun sendiri. Seperti saat di gereja, Sejun hanya mengacuhkan Anna dan lebih memilih reputasinya. Mendengar hal itu, ekspresi Anna terlihat sangat kesal kepada Eugene. Tetapi Eugene kembali berkata bahwa Sejun ayahnya hanya menganggap Anna sebagai beban. Anna pun berkata bahwa dirinya tidak mempercayai perkataan Eugene dan ingin mendengar langsung dari ayahnya. Tetapi Sujin kembali mencoba mengintimidasi Anna dengan berkata bahwa ayahnya seharusnya datang terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Mendengar hal itu, Anna pun emosi dan balik mengintimidasi Eugene dengan balik berkata bahwa ayahnya tak pernah mencintai Eugene. Membuat Eugene yang mendengar itu malah kena mental dan langsung mengatakan kata-kata kejam kepada Anna tentang ibunya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ibunya hanya memanfaatkan Anna untuk memeras ayahnya. Hingga ketika ayah Anna mengetahui hal itu, dirinya pun mencoba menjauhi ibunya. Anna membuat ibunya depresi sampai menjadi pecandu alkohol. Lebih ironisnya lagi, Eugene mengatakan bahwa Anna datang membawa obat tidur untuk ibunya di saat ibunya mabuk parah. Dan hal itulah yang membuat ibunya meninggal. Mendengar itu, Anna pun langsung menangis sambil berkata bahwa obat tidur yang ia berikan bukanlah penyebab kematian ibunya. Sebab Anna mengingat bahwa saat itu ada orang lain di rumahnya. Karena semakin menegangkan, Jeha langsung membuka pintu dan menyuruh Eugene untuk berhenti bicara. Tetapi bukannya marah, Eugene justru malah menuruti apa yang Jeha katakan dan langsung pergi dari sana. Melihat Anna yang menangis, Jeha pun mengatakan bahwa dirinya berjanji akan membawa ayahnya ke hadapan Anna. Setelah itu, untuk memenuhi janjinya kepada Anna, Jeha kemudian langsung datang ke tempat Sejun yang sedang melakukan pidato kampanye di sana. Dengan insting tajam yang ia miliki, Jeha melihat gelagat yang mencurigakan dari sekelompok orang yang berusaha menyerang Sejun. Hingga tak lama kemudian, insting Jeha benar-benar terjadi karena Sejun yang sedang berpidato langsung dilempari telur oleh sekelompok orang yang dicurigai oleh Jeha tadi. Tetapi Jeha hanya diam dan tak melakukan apapun karena itu adalah gimmick yang dibuat oleh Sejun sendiri sebagai bentuk pencitraan. Dan ternyata gimmick murahan seperti itu malah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat awam, membuat elektabilitas Sejun semakin meningkat. Sesudah itu, Sejun yang seorang mata keranjang menyuruh salah satu wanita untuk menemaninya mandi. Akan tetapi ternyata wanita itu adalah orang suruhan dari saingan Sejun untuk mencelakainya. Beruntungnya Jeha berhasil mengagalkan hal itu, serta langsung membawa Sejun keluar secepatnya. Ternyata Jeha melakukan itu agar dapat memenuhi janjinya kepada Anna, yaitu membawa Sejun ke hadapannya. Walaupun awalnya Sejun menolak rencana Jeha membawanya ke depan Anna, akan tetapi dengan penuh emosi, Jeha mengatakan untuk tak memberikan harapan palsu kepada Anna. Sebab sakit yang dialami oleh Anna saat ini dikarenakan Jeha yang mengatakan pada Anna bahwa es krim stroberi yang ia berikan dari ayahnya. Makanya Anna tetap memakannya. Oleh karena itu, walaupun Anna tahu itu akan membuatnya sakit, tetapi Anna tetap memakan es krim stroberi itu, sebab dirinya percaya jika es krim itu memang dari ayahnya. Hal itu membuat Sejun yang mendengar perkataan Jeha pada akhirnya bersedia menemui Anna. Tetapi Sejun meminta kepada Jeha untuk menjaga Anna ke depannya sebaik mungkin, sebab dirinya percaya kepada Jeha. Sesampainya di tempat Anna dirawat dengan penuh rasa rindu, Anna langsung memeluk ayahnya dengan penuh haru. Sejun langsung memegang tangan Anna dan berkata untuk sabar sampai pemilihan presiden selesai. Karena setelah itu, Anna akan hidup bebas seperti orang lain. Anna yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa dirinya mengingat saat ibunya meninggal ada seseorang di rumahnya. Tetapi Sejun mengatakan untuk tak membicarakan hal itu kepada siapapun, sebab itu akan merusak reputasinya. Anna lalu menanyakan mengenai apa yang dikatakan Eugene tentang ibunya yang menggunakan Anna untuk memeras ayahnya. Hal itu membuat Sejun sedikit emosi karena ucapan lidah pahit dari Eugene yang tega berbicara seperti itu kepada anaknya. Sejun yang mengetahui bahwa saat ini Eugene sedang mendengar semua pembicaraan mereka tidak menjawab pertanyaan Anna, dan hal itu membuat Anna sedih dan langsung menyuruh ayahnya pergi. Sementara Jeha yang melihat dan mendengar semua yang dibicarakan Anna dan Sejun membuatnya semakin ingin melindungi Anna. Namun Anna yang masih emosi kepada ayahnya sedikit melampiaskan kekesalannya kepada semua orang termasuk Jeha.
JH yang melihat sifat Anna, dia mencoba menasihati Anna agar tidak menyamaratakan semua orang jahat, terlebih lagi semua orang yang berusaha melindunginya sampai saat ini. Kemudian scene berpindah kepada Eugene yang terlihat sangat marah kepada Siljang dan pemimpin JSS. Sebab Eugene merasa kinerja mereka untuk melindungi Sejun sangat mengecewakan karena Sejun hampir saja dicelakai, serta sekarang Sejun dituduh menggelapkan dana pajak. Mendengar hal itu, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Siljang akan mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi Eugene tak menghendaki itu dan menyuruh Siljang untuk menghabisi pengkhianat di JSS yang telah mencoba mencelakai Sejun, serta membocorkan informasi mengenai Sejun yang diduga menggelapkan dana pajak. Sementara Sejun langsung mendatangi kejaksaan untuk memberikan keterangan mengenai dirinya yang diduga telah menggelapkan pajak. Oleh karena itu, Eugene dengan tenaga yang ia miliki, dirinya langsung mendatangi orang berpengaruh di kejaksaan agar Sejun bisa terbebas dari semua tuduhan. Dan ternyata, orang yang melakukan semua itu kepada Sejun tak lain adalah Pak Wan-soo. Di sisi lain, tanpa diduga oleh Eugene, foto Anna yang terbawa selfie membuat Anna dengan cepat viral di sosial media. Eugene yang mengetahui hal itu merasa khawatir jika identitas Anna tak lagi bisa dirahasiakan. Anna sendiri yang sedang bersama dengan JH untuk kembali ke rumahnya terlihat sedikit canggung karena pertengkaran mereka tadi. Namun kecanggungan itu tak berlangsung lama ketika Anna mengingat apa yang dilakukan JH saat mencoba menolongnya. Saat tiba di depan rumah, karena berita yang sudah viral, terlihat seorang pemuda yang sudah menunggu untuk bisa memotret Anna. JH yang melihat itu sontak saja berusaha mengejar pemuda itu untuk menanyakan apa tujuannya. Hingga JH pun mengetahui bahwa kali ini Anna sudah viral di media sosial, membuat JH memiliki rencana lain, yaitu memperkenalkan Anna kepada semua orang. JH lantas menyuruh pemuda itu mengumpulkan orang secepatnya di sana, serta menyuruh si paman untuk menghubungi media agar datang ke rumah Anna jika ingin tahu siapa wanita yang dicari oleh seniman terkenal di Spanyol itu. JH kemudian menghampiri Anna lalu mengajari Anna sebuah kode keamanan berupa isyarat yang apabila JH mengepalkan tangan maka Anna tak boleh bergerak. Dan jika JH membuka tangannya maka Anna harus kembali bergerak. Eugene yang mengetahui hal itu semakin dibuat murka dan langsung menyuruh asistennya untuk segera memindahkan Anna secepatnya. Akan tetapi sang asisten mengatakan jika semua orang beserta media sudah berkumpul di depan rumah Anna, membuat Eugene memutuskan untuk melenyapkan Anna dengan menyuruh pembunuh bayaran handal serta menyuruh tim keamanan JSS agar membantu pembunuh bayaran itu. Akan tetapi ternyata JH sudah menyadari jika Eugene tidak akan tinggal diam. JH lantas menyuruh Miran dan yang lainnya untuk bersiap menjaga Anna dari kemungkinan terburuknya. Sementara JH sendiri langsung pergi untuk melumpuhkan pembunuh bayaran suruhan Eugene beserta tim keamanan JSS yang mencoba melukai Anna. Karena JH berhasil melumpuhkan setiap orang yang disuruh Eugene untuk mencelakai Anna, Anna pun bisa dengan leluasa menemui para media dan juga orang yang penasaran kepada dirinya. Hal itu membuat Eugene yang berada di sana langsung ketakutan jika Anna mengaku sebagai putri dari Sejun. Akan tetapi Anna tidak mengatakannya dan malah berbohong dengan mengaku bahwa dirinya adalah putri dari seorang sutradara. Setelah itu, Eugene kemudian menanyakan maksud dari JH yang berani melakukan itu. JH hanya beralasan bahwa hal itu ia lakukan agar Anna tak lagi menjadi hal yang ditakutkan Eugene jika sosok Anna terekspos sebagai putri dari Sejun. Mendengar penjelasan JH, Eugene seolah tak bisa membantah hal itu dan langsung pergi dari sana. Hingga saat malam, Anna terlihat masih tak percaya dirinya berani muncul di hadapan orang banyak, sebab sebelumnya dirinya yang selalu mengalami trauma jika melakukan itu. Dirinya lalu teringat jika keberanian itu muncul berkat JH yang selalu berada di dekatnya. Malam harinya, Anna duduk termenung di atap genteng rumahnya, dan tanpa sepengetahuan Anna, ternyata diam-diam JH terus mengawasinya. Tapi di malam itu, JH dibuat malu sebelum Anna mengetahui jika JH selalu mengawasinya. Karena tidak ingin membuat JH malu, Anna pun menyuruh JH menemaninya di sana. Anna kemudian berterima kasih kepada JH, sebab JH selama ini selalu peduli dengan keselamatannya. Lalu sambil menangis sedih, Anna kembali menceritakan kisah masa lalunya saat bersama sang ibu, di mana dirinya masih dihantui rasa bersalah atas kematian ibunya. Melihat itu, JH pun memberikan bahu hangatnya untuk Anna bersandar, sekaligus menenangkan Anna yang bersedih. Keesokan harinya, Pak Wan-soo terlihat menemui kepala polisi. Ternyata kepala polisi tersebut memberikan identitas JH yang sebenarnya, membuat Pak Wan-soo menyadari sesuatu tentang JH di masa lalu. Dan hal itu mengingatkan kejahatan yang pernah Pak Wan-soo lakukan dulu.
Sementara Anna sesudah kejadian kemarin seolah membuka hatinya untuk bisa dekat dan akrab dengan orang yang selalu berusaha menjaganya di rumah. Di mana kali ini Anna mengajak mereka untuk makan bersama, membuat semua orang yang ada di sana merasa heran dengan sikap Anna yang tiba-tiba berubah. Hingga salah seorang pengawal pria si kacungnya JH mengatakan bahwa ia mendengar kabar karena kejadian kemarin tak satupun orang di rumah Anna diperbolehkan keluar walaupun mereka menginginkannya, karena hal itu adalah perintah langsung dari Eugene, serta nantinya semua pengawal Anna sekarang akan dibuang karena mengetahui identitas asli Anna. Membuat Anna yang mendengar itu merasa bersalah karena gara-gara dirinya, semua orang yang berada di sana akan terkena imbasnya dan bertekad untuk tak membiarkan hal itu terjadi. Anna semenjak kejadian viral kemarin, dirinya seolah memiliki sesuatu yang membuatnya bisa melawan Eugene. Hingga ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor JSS. Namun karena kejadian viral itu, kini Anna menjadi idola para remaja dan selalu ditunggu untuk sekedar diajak foto bareng. Sementara JH terlihat mendatangi Eugene untuk merencanakan balas dendamnya kepada Pak Hwan-soo. Di sana, Eugene lalu meminta kepada JH untuk terlebih dahulu mengumpulkan barang bukti tentang kejadian yang menewaskan kekasihnya dulu, agar Pak Hwan-soo dapat dituntut dengan seberat-beratnya, serta hal itu akan membuat Pak Hwan-soo tidak dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Mendengar hal itu, JH pun awalnya tidak menyetujui rencana tersebut, sebab Eugene seolah memanfaatkan JH demi kepentingan politik Sejun suaminya. Karena sebenarnya JH ingin membalas dendam kepada Pak Hwan-soo secara langsung dengan tangannya sendiri. Namun Eugene kembali meyakinkan JH jika hanya cara itulah satu-satunya cara yang saat ini bisa dilakukan untuk membalaskan dendam JH kepada Pak Hwan-soo. Sebab Pak Hwan-soo sekarang terlalu berbahaya jika JH mencoba mendatanginya secara langsung. Setelah itu Eugene bersama JH akan bergegas pergi. Namun tiba-tiba Eugene seketika langsung dikejutkan dengan kehadiran Anna di sana bersama Sungwon adiknya. Hal itu membuat Eugene emosi lalu bertanya kepada Sungwon apa yang akan dilakukan kepada Anna. Sungwon dengan santainya menjawab jika dirinya hanya ingin mengajak Anna jalan-jalan. Merasa tak punya pilihan lain untuk menolak keinginan Anna, Eugene pun menyuruh untuk mengawasi dan memastikan keamanan Anna dari Sungwon. Bahkan dirinya membawa Anna terlebih dahulu ke rumah sakit, yaitu sesuatu yang tak bisa dilakukan Anna saat dulu. Hingga saat di rumah sakit, Anna bertemu dengan seorang dokter yang mengenalinya. Sebab dulu ketika Anna masih kecil, ia pernah menjadi pasiennya. Melihat situasi aman, JH pun membiarkan Anna berkonsultasi dengan dokter itu. JH lantas pergi bersama Sungwon ke ruangannya, di mana di sana Sungwon menawarkan JH untuk mengkhianati Eugene dan berpihak kepadanya dengan alasan pada akhirnya Anna nantinya akan mengikuti dirinya. Mendengar hal itu, JH lalu menyadari sesuatu dan langsung pergi ke tempat Anna. Akan tetapi, Anna beserta yang lainnya sudah tidak ada. JH lalu kembali ke ruangan Sungwon dan Sungwon juga tidak ada. Hal itu membuat JH panik dan langsung melaporkan hal itu kepada Eugene. Mendengar hal itu, Eugene panik dan langsung memerintahkan semua pasukan JSS untuk segera menemukan keberadaan Anna. Hingga di tengah kepanikannya, JH mendapat panggilan dari Sungwon yang menyuruhnya datang seorang diri ke tempatnya sambil mengancam apabila JH terlambat, maka Anna akan dalam bahaya. Tanpa berpikir lama, JH langsung secepatnya ke tempat yang telah diberitahukan oleh Sungwon. Tetapi setelah sampai, ternyata Sungwon hanya mempermainkan JH, sebab di sana Anna beserta yang lain dalam keadaan baik-baik saja dan malah terlihat senang karena bisa pergi jalan-jalan ke pantai dengan bantuan Sungwon. JH pun kemudian melaporkan hal itu kepada Eugene, membuat Eugene jadi lega mengetahui Anna baik-baik saja dan membiarkan Anna untuk menikmati waktunya di sana. Lalu kita pun semakin dibuat bertanya-tanya tentang apakah Eugene memang membenci Anna atau justru sebaliknya. Sebab di sisi lain, Eugene seolah ingin mencelakai Anna, tetapi dirinya juga begitu khawatir dengan kondisi keselamatan Anna. Kemudian scene berpindah kembali kepada Anna beserta yang lainnya yang terlihat menikmati suasana pantai di sana. Anna sedikit menggoda JH dengan bertanya, apakah JH panik saat dirinya tiba-tiba menghilang dari rumah sakit? Dengan sedikit gengsi, JH menjawab, ya, tapi sedikit. Lalu ketika Anna melihat Miran bersenang-senang bersama rekannya, dirinya kembali menggoda JH untuk melakukan hal yang sama dengan yang Miran lakukan, yaitu bermain kejar-kejaran. Awalnya, JH tentu saja menolak melakukan hal yang dianggapnya kekanak-kanakan. Namun pada akhirnya, JH bersama Anna larut dalam kesenangan mereka. Hingga pada malam hari saat makan, JH melihat Anna yang begitu bahagia, menikmati momen tersebut yang tak pernah Anna rasakan sebelumnya.
Kemudian karena kebanyakan minum alkohol, sifat Ana yang tadinya polos sedikit berubah menjadi agresif. Bahkan dirinya tak malu untuk menyuruh JH mengusap-ngusap pipinya. Hal itu membuat JH merasa deg-degan saat menyentuh wajah Ana. Merasa takut kebablasan, JH pun mengantar Ana ke kamarnya untuk segera tidur. Tetapi karena Ana yang masih dalam keadaan mabuk, dia malah meminta JH untuk tak meninggalkannya. Untuk menenangkan Ana, JH pun memberikan sebuah radio komunikasi supaya Ana bisa menghubunginya setiap saat. Hingga baru berpisah sebentar, Ana langsung menghubungi JH menggunakan radio komunikasi itu dan terus melakukannya seolah Ana sudah tak bisa jauh lagi dari sosok JH. Hingga malam pun semakin larut. JH yang kelelahan tak sengaja tertidur, membuat Ana merasa resah ketika JH tak menjawab lagi panggilan radio komunikasinya. Hingga di momen itu, Ana pun menyadari bahwa dirinya sudah jatuh hati kepada JH karena tak bisa tidur. Memikirkan itu, Ana pun diam-diam keluar dari kamarnya untuk menemui JH dan dia melihat JH yang sedang tertidur di sofa. Dengan penuh perhatian, Ana pun membawa selimut untuk JH. Akan tetapi, JH tiba-tiba terbangun dan langsung memeluk Ana karena mengalami mimpi buruk tentang kejadian buruk yang menyebabkan kekasihnya tewas. Hingga ketika mereka sadar tengah berpelukan, mereka pun langsung salah tingkah. Ana dengan sedikit gugup kemudian kembali ke kamarnya. Hingga di sana, ia pun masih tak percaya bahwa barusan dirinya berpelukan dengan JH, membuatnya tak bisa tidur dan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ternyata JH pun sudah ada di depan pintu kamar Ana. Saat JH akan membuka pintu, tiba-tiba JH dikagetkan dengan panggilan radio komunikasi dari Ana, membuat JH berjalan perlahan karena takut. Ana mengetahui bahwa dirinya berada depan pintu kamar. Hingga di malam itu, mereka tak mengungkapkan perasaan masing-masing dan hanya saling mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya, Ana yang biasanya tak memikirkan penampilan, kini dia terlihat centil dengan meminta Miran untuk mendandani dirinya supaya terlihat lebih cantik. Saat mendandani Ana, Miran yang mengetahui bahwa Ana menyukai JH, dia menyarankan agar Ana segera mencium JH. Mendengar itu, Ana langsung teringat dengan momen ketika JH memberi napas buatan kepadanya dan menganggap itu adalah ciuman pertamanya. Tetapi Miran mengatakan bahwa itu bukanlah ciuman, sebab JH semata-mata melakukannya untuk menyelamatkan Ana. Mendengar hal itu, Ana kemudian bergegas untuk menemui JH, tapi ternyata JH sudah pergi. Hal ini membuat Ana sedikit kecewa karena sudah berdandan secantik mungkin agar dapat dilihat oleh JH. Sedangkan JH yang akan pergi ke rumahnya Eugene, saat di jalan, dirinya terlihat bimbang dengan keadaannya sekarang, di mana perasaannya kepada Ana terus-menerus ia rasakan dan semakin hari semakin besar. Tetapi di sisi lain, dirinya mempunyai tekad untuk balas dendam kepada Pak Wansu, yang mana mungkin saja jika itu dilakukan, maka dirinya tak bisa lagi bertemu dengan Ana. Hingga di tengah lamunannya, JH mendapat sebuah pesan dari Ana yang berisi foto selfie Ana yang memakai riasan. Tak lama kemudian, Ana pun menelpon dan mengatakan jika mulai saat ini JH adalah miliknya. JH yang mendengar itu hanya mengiyakan kata-kata Ana, dan dari sinilah mereka resmi jadian, walaupun tak romantis seperti pasangan pada umumnya. Akan tetapi, walaupun JH merasakan bahagia setelah mendengar Ana berbicara seperti itu, tetapi di satu sisi JH merasa khawatir dikarenakan pekerjaannya yang selalu dekat dengan bahaya. Tak ada jaminan dirinya bisa terus bersama Ana, sang pujaan hatinya. Setibanya di rumah Eugene, JH langsung disuruh untuk mengawal Eugene yang akan menghadiri acara interview di TV untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat yang bertanya-tanya kenapa Eugene adalah wali dari Ana yang sekarang viral dan menjadi buah bibir. Sebab Ana dicari oleh seniman terkenal Spanyol, di mana saat interview berlangsung, reporter menanyakan hal itu kepada Eugene. Eugene yang tak mau identitas Ana terbongkar langsung berbohong dengan mengatakan bahwa dahulu dirinya memiliki kedekatan dengan ibu kandung Ana yang merupakan seorang model, serta dirinya lah yang menjodohkan ibu kandung Ana dengan seorang produser. Tetapi tanpa diduga, ternyata pihak televisi juga mengundang Ana ke acara interview itu. Hal ini membuat Eugene terkejut karena takut Ana mengatakan yang sebenarnya di acara itu. Membuat JH yang berada di sana pun terkejut sebab ia tak mengetahui bahwa Ana akan datang ke sana. Walaupun Ana tak memberitahukan semua yang dikatakan Eugene sebelumnya adalah kebohongan,
Tetapi momen itu dimanfaatkan oleh Anna untuk sedikit memberikan penjelasan kepada Eugene, di mana Anna mengatakan bahwa dirinya ingin memecahkan kasus kematian ibunya serta mengungkapkannya kepada publik. Mendengar pernyataan itu membuat Eugene jadi marah. Setelah acara interview selesai, JH mendatangi Anna sambil berkata bahwa Anna harus memikirkan terlebih dahulu apapun tindakannya jika melibatkan Eugene. Sebab Eugene adalah orang yang mempunyai power kuat untuk melakukan tindakan buruk jika menyangkut nama baiknya. Anna pun menjawab jika dengan bantuan Sungwon pamannya, dirinya ingin membalas perlakuan buruk yang telah Eugene lakukan selama ini kepadanya. Terlebih lagi, kemungkinan orang yang telah membunuh ibunya tak lain adalah Eugene itu sendiri. Karena sekarang Anna memiliki bukti kuat jika ibunya benar-benar tak melakukan bunuh diri, apalagi overdosis gara-gara obat tidur yang ia berikan. JH yang melihat bukti yang dibawa Anna meyakini jika ibu kandung Anna memang adalah korban dari seseorang. Di sisi lain, Eugene terlihat sangat depresi karena Anna mulai berani menyerangnya. Dirinya kemudian merasa menyesali keputusannya membiarkan Anna terus hidup. Melihat Eugene depresi, sang asistennya pun mengatakan bahwa dirinya yang akan mengurus Anna dengan tangannya sendiri. Sementara Sungwon terlihat terus menunjukkan kebaikannya kepada Anna, di mana dirinya dengan koneksi yang ia miliki membawa Anna ke sebuah agensi untuk melakukan pemotretan foto model. Sedangkan JH yang melihat tindakan baik Sungwon kepada Anna tidak begitu langsung percaya. Di sela Anna sedang melakukan pemotretan, JH menanyakan tujuan Sungwon yang sebenarnya, karena tidak mungkin Sungwon melakukan itu kepada Anna tanpa memiliki tujuan. Sungwon pun mengatakan bahwa dirinya ingin membantu Anna membalaskan dendamnya kepada Eugene, yang mana jika hal itu bisa dilakukan Anna, maka otomatis dirinya akan memiliki perusahaan Eugene. Akhirnya JH pun mengerti kenapa Sungwon selalu berbuat baik kepada Anna, sebab ternyata Sungwon ingin memanfaatkan Anna yang adalah kartu as agar bisa menjatuhkan Eugene. Setelah acara pemotretan Anna selesai, Sungwon menyuruh semua orang yang berada di sana untuk menikmati makanan di sebuah restoran yang telah ia booking, termasuk Miran dan rekannya, lalu memberikan sebuah obat kepada Anna dengan mengatakan jika obat itu bisa membantu Anna mengurangi gangguan panik yang dideritanya. Tetapi tentu saja JH tak langsung percaya, di mana dirinya menyuruh Anna untuk tak minum obat itu. Akan tetapi, Anna yang sudah percaya kepada Sungwon malah menyuruh JH untuk tak khawatir. Setelah semua orang pergi termasuk Sungwon, tiba-tiba sekelompok orang datang ke tempat Anna dan langsung melumpuhkan penjagaan di sana yang kini hanya tersisa JH dan juga Anna. JH yang sedang mengecek keadaan sekitar, kemudian melihat kelompok itu dan langsung bergegas kembali ke tempat Anna. Sebab JH meyakini tujuan kelompok itu adalah mencelakai Anna. JH langsung menyuruh Anna untuk pergi keluar melewati jalur udara seorang diri. Akan tetapi Anna yang khawatir kepada JH tak mau pergi seorang diri karena takut sesuatu terjadi kepada JH. Akan tetapi JH meyakinkan Anna untuk pergi, sebab jika Anna berada di dekatnya, dia akan kesulitan untuk melawan kelompok yang berusaha mencelakai Anna. Hingga dengan terpaksa, Anna pun pergi melewati jalur udara seorang diri, sedangkan JH berusaha menghubungi Miran untuk segera datang. Akan tetapi, sinyal di sana telah diganggu oleh kelompok itu. JH pun kemudian mencoba menggunakan telepon kabel untuk menghubungi Eugene dan meminta bantuannya. Namun yang mengangkat panggilan JH adalah asisten Eugene, hingga pada akhirnya JH menyadari bahwa orang yang menyuruh kelompok itu tak lain adalah asisten Eugene itu sendiri. Dengan penuh emosi, JH berjanji akan datang dan membalas apa yang dilakukan asisten itu. Setelah itu, JH lalu bersiap untuk menghadapi kelompok yang datang untuk mencelakai Anna. Di mana kali ini, JH akan kesulitan sebab kelompok itu menggunakan gas beracun supaya JH tidak bisa menggunakan kemampuannya dengan maksimal. Akan tetapi, dengan pengalaman yang dia miliki, JH bisa melumpuhkan sebagian kelompok itu dan mengambil masker gas untuk ia pakai. Namun karena jumlah kelompok itu terlalu banyak, pada akhirnya JH pun harus kalah. Hingga saat JH akan dibunuh, tiba-tiba Anna datang untuk menyelamatkan JH dengan menghambat sebagian kelompok itu. Tetapi JH yang sudah tidak berdaya, dia tidak bisa membantu Anna yang dikejar oleh seorang kelompok itu. Anna yang ketakutan terus memohon agar dia bisa datang untuk menyelamatkan JH. Hingga saat Anna akan dilukai, tiba-tiba JH pun muncul dengan sisa tenaganya untuk melumpuhkan orang yang berusaha mencelakai Anna.
Hingga tak lama kemudian, Miran dan pengawal yang lainnya datang dan langsung membawa Jeha dan Anna ke tempat aman. Di tempat berbeda, Eugene beserta asistennya dan beberapa orang terlihat berada di luar kejaksaan untuk menyambut Sejun yang akan dibebaskan. Sejun sendiri terlihat santai, sebab dirinya akan bebas setelah ditahan di sana beberapa hari. Akan tetapi, ternyata tanpa diduga oleh Eugene, sejumlah petinggi kejaksaan yang berjanji akan membebaskan Sejun hari itu malah mengatakan hal yang berbeda, bahwa Sejun akan terus berada di kejaksaan karena kemungkinan Sejun akan menjadi tersangka. Hal ini membuat Eugene dan Sejun terkejut karena ternyata petinggi kejaksaan yang telah sepakat membantu mereka malah mengkhianati mereka. Tentu saja semua itu didalangi oleh Park Hwan-soo yang tujuannya untuk mencegah Sejun agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Dikarenakan hal itu, Eugene langsung murka dan langsung mengadakan rapat di lantai 9 untuk merencanakan serangan balasan kepada Park Hwan-soo, di mana pemimpin JSS mengusulkan untuk melenyapkan Park Hwan-soo malam ini. Sebab menurutnya, Park Hwan-soo pasti sedikit lengah karena akan melakukan pesta setelah berhasil menguasai Sejun ditahan lebih lama di kejaksaan. Sementara Jeha yang tengah mengawal Anna ke rumahnya, di mana saat sampai rumah, Anna yang masih trauma akibat kejadian tadi tak mau keluar mobil. Melihat itu, Jeha lalu membawa sebuah selimut untuk menutupi Anna, dan di momen itu terjadilah keributan di antara mereka, hingga perciuman pun terjadi. Kembali kepada Eugene, di mana di sana Seljang mengatakan jika mereka tak bisa asal menyerang ke tempat Park Hwan-soo dan harus dilakukan dengan seorang terampil seperti Jeha. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kemungkinan orang yang mereka suruh menghabisi Park Hwan-soo kemungkinan bisa kembali sangatlah tak mungkin. Mendengar hal itu, Eugene kemudian meminta Jeha untuk datang, sebab dia ingin mendengar hal itu dari Jeha sendiri. Apakah Jeha mau melakukan misi untuk menyerang Park Hwan-soo dengan nyawa taruhannya? Hingga tak lama kemudian, Jeha pun datang dan menyanggupi semua rencana yang telah dirundingkan Eugene beserta yang lain. Tetapi dengan syarat, setelah tugasnya selesai, maka ia ingin asisten Eugene untuk dipecat dan meminta Eugene untuk tak lagi mengganggu Anna. Mendengar itu, Eugene kemudian menanyakan permintaan Jeha kepada asistennya. Sang asisten dengan penuh keyakinan akan menuruti keinginan Jeha, asalkan misinya melenyapkan Park Hwan-soo bisa Jeha lakukan dengan baik. Maka dengan senang hati, ia memberikan nyawanya jika Jeha menginginkannya. Setelah semua sepakat, Eugene kemudian menyuruh semua orang untuk bersiap. Tetapi sebelum itu, Eugene meminta Jeha untuk tetap tinggal sebentar karena dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Jeha sebelum dirinya pergi. Ternyata Eugene sangat mengkhawatirkan Jeha, di mana dirinya meminta Jeha untuk mundur apabila sesuatu yang buruk terjadi ketika menjalankan misinya menyerang ke markas Park Hwan-soo. Hal itu seolah menandakan jika Eugene sudah menganggap Jeha seperti saudara baginya serta teman yang bisa diandalkan. Namun ternyata di belakang Jeha dan juga Eugene, si asisten Eugene merencanakan sesuatu yang buruk, di mana dirinya menyuruh salah satu ketua JSS yang akan pergi menyergap bersama Jeha untuk melenyapkan Jeha setelah misinya selesai. Sementara Anna yang khawatir mendengar Jeha akan melakukan misi berbahaya, kemudian dia menelpon Jeha untuk mewanti-wanti Jeha agar kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga penyergapan itu pun dilakukan, di mana rencana Eugene ternyata sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyuruh si pemimpin JSS seolah mengkhianatinya. Sehingga karena itu, Park Hwan-soo masuk ke dalam perangkapnya dengan pergi ke rumah persembunyiannya di malam itu. Yang padahal di sana sudah ada Jeha dan juga ketua JSS yang menyamar. Namun ketika bawahan Park Hwan-soo mengucapkan kata sandi keamanan, Jeha maupun ketua JSS tak mengerti. Hingga penyamaran mereka pun terbongkar, dan hampir saja para anak buah Park Hwan-soo menghabisi mereka. Untung saja para penembak jitu JSS sudah bersiap menghalau. Itu membuat Jeha bisa leluasa menghabisi satu persatu anak buah Park Hwan-soo. Ketika situasi semakin mencekam, ketua regu JSS malah tertembak. Jeha yang melihat itu berusaha menolong ketua regu, tetapi si ketua regu menyuruh dia untuk menyelesaikan misinya, sebab hal itu adalah prioritas utama dibandingkan menyelamatkannya. Dengan mode serius, Jeha menggunakan semua kemampuannya dan akhirnya bisa menodongkan pistol ke arah Park Hwan-soo. Namun karena Jeha yang masih menderita sindrom PTSD, yaitu tak bisa membunuh Park Hwan-soo yang sudah tak berdaya, Jeha kemudian menelpon Eugene untuk memberitahukan jika sekarang Park Hwan-soo sudah tak berdaya dan berada di depannya dengan memohon ampunan. Eugene lalu menyadari jika Jeha tak bisa menghabisi Park Hwan-soo karena sindrom PTSD yang Jeha derita.
Untuk itu, Eugene kemudian menyuruh Jeha untuk memberikan teleponnya kepada Pak Wan-soo. Dengan penuh rasa takut, Pak Wan-soo pun meminta ampun kepada Eugene dan berjanji tak akan lagi menghalangi Sejun untuk mencalonkan diri menjadi capres, asalkan Eugene mengampuni dirinya. Mendengar berita baik itu, Eugene malah khawatir kepada Jeha dan menyuruhnya untuk pulang dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga karena itu, Sejun yang masih ditahan di kejaksaan langsung dikeluarkan pada malam itu juga. Serta Jeha dan pasukan JSS pun bisa kembali dengan selamat karena Pak Wan-soo menyuruh anak buahnya untuk mundur setelah menerima semua apa yang Eugene katakan asal dirinya diampuni. Di sisi lain, ternyata Eugene mengetahui apa yang telah asistennya lakukan kepada Jeha dan menyuruhnya untuk tak lagi berani-berani menyentuh Jeha tanpa izin darinya. Dan jika berani melakukan itu, maka Eugene tak segan-segan akan melenyapkan asistennya sebelum Jeha melakukan itu. Sementara Anna yang sangat khawatir kepada Jeha langsung berlari ketika melihat Jeha pulang dan terjadilah pelukan hangat di antara mereka. Setelah itu, Jeha bersama ketua regu JSS dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan misi berat menyergap Pak Wan-soo. Hingga karena itu, ketua regu JSS yang awalnya selalu sinis kepada Jeha, kini mereka malah menjadi dekat. Malam harinya, Anna yang tak bisa tidur karena teringat dengan ciuman terakhirnya dengan Jeha, kemudian menghubungi Jeha untuk bertemu di atas genteng. Hingga akhirnya mereka pun bertemu. Di momen itulah Anna menanyakan kenapa Jeha waktu itu dirinya berada di Spanyol. Jeha pun menceritakan kisah tragisnya yang difitnah telah membunuh kekasihnya dulu. Hal itu membuat Anna mengerti kenapa Jeha waktu itu bermimpi buruk dan langsung memeluknya. Di momen itu juga mereka berjanji untuk pergi bersama-sama ke Spanyol setelah pemilihan presiden selesai. Keesokan harinya, Jeha kembali dipanggil oleh Eugene ke lantai 9, yang mana ketika dia berpapasan dengan si asisten, kali ini si asisten pun langsung menunduk memberikan hormat kepada Jeha. Sedangkan tujuan Eugene memanggil Jeha ke sana adalah untuk menanyakan tentang Pak Wan-soo, karena menurutnya ada sesuatu yang menjanggal. Sebab orang seperti Pak Wan-soo tak akan mau tinggal diam dengan membiarkan Jeha dan pasukan JSS pergi dari markasnya begitu saja setelah apa yang telah mereka lakukan. Jeha pun menceritakan bahwa Pak Wan-soo menawari dirinya untuk berkhianat kepada Eugene dan berjanji akan memberikan kehidupan yang layak jika mau melakukan itu. Mendengar hal itu, Eugene meminta Jeha untuk menerima tawaran Pak Wan-soo dan terus membuatnya percaya kepada Jeha. Sebab jika Pak Wan-soo semakin percaya kepada Jeha nantinya, Eugene akan mudah melenyapkan Pak Wan-soo. Hingga setelah Jeha pergi, Eugene dan juga asistennya terlihat merencanakan sesuatu yang tak mau diketahui oleh Jeha. Di sisi lain, Anna meminta kepada Sungwon untuk membawanya ke makam ibunya karena dirinya tak pernah satu kali pun berziarah ke sana. Akan tetapi, Sungwon yang memiliki misi membuat Anna semakin dikenal oleh masyarakat, kemudian mengundang awak media ke sana untuk meliput Anna berziarah, lalu membawa Anna ke penjara untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah pencuri yang menyaksikan kejadian ketika tragedi yang menimpa ibu Anna terjadi dulu. Di mana si pencuri ini mengatakan kepada Anna bahwa malam itu dirinya melihat seseorang selain Anna dan ibunya, yaitu Eugene. Hal itu membuat Anna semakin memiliki dendam kepada Eugene karena dia meyakini bahwa Eugene adalah orang yang telah membunuh ibunya. Sungwon melakukan itu agar Anna semakin percaya kepadanya dan juga semakin membenci Eugene. Dan sekarang Anna sudah termakan rencana Sungwon. Singkat cerita, Anna yang akan melakukan peragaan model. Di sana, Anna langsung menurut ketika Sungwon menyuruhnya meminum obat yang telah ia berikan. Hal itu membuat Jeha khawatir dengan Anna yang selalu percaya sepenuhnya kepada Sungwon. Hingga ketika Anna melakukan peragaan model, seseorang yang entah suruhan siapa mengarahkan lampu sorot kepada Anna, dan hal itu langsung memicu gangguan panik yang diderita Anna. Melihat kekasihnya kesulitan, Jeha pun langsung berlari untuk membantu Anna. Keesokan harinya, Eugene didatangi oleh asistennya yang mengatakan jika sekarang para media telah menyebarkan berita tentang kematian ibu Anna yang diduga dilakukan oleh Eugene. Dan hal itu tentu saja ulah dari Sungwon. Bahkan Sungwon mendatangi kepala polisi untuk meminta mengangkat lagi kasus yang menimpa ibu Anna, karena dirinya memiliki saksi kunci yaitu si pencuri tadi. Dengan informasi itu, tentu saja kepala polisi yang merupakan salah satu bawahan dari Pak Wan-soo langsung memberitahukan informasi itu kepadanya dan menyuruh bawahannya untuk menyiapkan surat panggilan kepada Eugene. Hal itu tentu saja membuat Pak Wan-soo kegirangan karena tanpa dirinya bertindak, Eugene akan jatuh sendiri.
Bahkan para media langsung menyerbu Eugene untuk meminta keterangan darinya tentang berita bahwa dirinya telah dipanggil oleh polisi terkait kematian Ibu Anna. Eugene yang tak siap langsung tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Melihat itu, Sungwon merasa rencananya untuk menjatuhkan Eugene akan terwujud. Sementara di rumah sakit, Eugene didatangi oleh si paman yang ternyata dia memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Eugene. Akan tetapi, tujuan si paman tersebut menemui Eugene untuk mewanti-wanti Eugene agar tak bertindak lebih jauh kepada Anna. Jika berani dilakukan, maka dirinya akan bertindak pula. Mendengar itu, Eugene langsung marah, namun dirinya tak berani bertindak apapun kepada si paman. Setelah itu, JH datang menemui Eugene untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu antara Eugene dan Ibu Anna. Sebab JH tak percaya Eugene membunuh Ibu Anna. Hingga pada akhirnya, Eugene menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada JH. Di mana Eugene mengatakan bahwa dirinya tak membunuh Ibu Anna dan tak menyuruh siapapun untuk melakukan itu. JH kemudian kembali bertanya, jika itu benar, maka kenapa Eugene seolah ingin Anna menganggap jika dirinya adalah pembunuh ibunya? Eugene kembali menjawab bahwa dirinya melakukan itu supaya Sejun ayahnya Anna mempercayai dan takut padanya bahwa dirinya adalah orang yang tega melakukan apapun termasuk melakukan pembunuhan kepada Anna, karena dengan itu Sejun tak akan pernah meninggalkannya. Mendengar itu, JH menyadari bahwa sebenarnya Eugene ini sangat mencintai Sejun. Tapi karena situasi yang mereka alami, membuat hubungan mereka seolah hanya sebatas hubungan politik. Eugene lalu menyuruh JH untuk mencari semua informasi dari ruangan cermin miliknya. Karena semua informasi mengenai dirinya dan apapun yang ingin JH ketahui ada di sana. Eugene pun menitipkan ruangan cermin itu yang sudah bisa JH akses sesuka hati karena dirinya percaya kepada JH. Namun tak lama, Sungwon tiba-tiba masuk, membuat pembicaraan JH dan juga Eugene terhenti. Sungwon yang merasa sudah di atas angin, kemudian menawarkan jika dirinya bisa membersihkan nama baik Eugene, asalkan Eugene mau memberikan akses kepadanya memakai ruangan cermin. Mendengar itu, membuat Eugene mengerti dengan tujuan Sungwon selama ini yang memanfaatkan Anna. Ternyata, Sungwon ingin memiliki sepenuhnya ruangan cermin yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Padahal tanpa diketahui oleh Sungwon, Eugene telah memberikan akses penuh terhadap ruangan cermin itu kepada JH. JH sendiri terlihat mendatangi ruangan cermin untuk mencari informasi. Sementara Eugene mendatangi pihak kepolisian terkait kasusnya dengan Ibu Anna. Membuat Sungwon dan Pak Kwan-soo awalnya merasa gembira, sebab dirasa telah berhasil membuat Eugene jatuh dan menderita. Akan tetapi, ternyata Eugene telah merencanakan itu bersama asistennya dan dengan sengaja menjebak Sungwon agar berpikir jika si pencuri itu adalah saksi kunci yang melihat kejadian itu. Padahal sebenarnya itu adalah orang suruhan Eugene sendiri untuk membuat Sungwon percaya dan masuk ke dalam jebakannya. Hal itu membuat Sungwon emosi karena tak menyangka jika Eugene bisa menjebaknya, dan Eugene melakukan itu supaya citra dirinya dan juga Sejun semakin baik di mata masyarakat, serta menyalahkan Pak Kwan-soo atas dugaan penyerangan politik kepada Sejun dan juga Eugene. Akan tetapi, JH merasa jika yang menjadi korban dalam rencana Eugene ini adalah Anna sendiri. Karena Sejun harus melakukan interview untuk membuat namanya semakin baik dengan memutarbalikkan fakta agar skenario dari Eugene yang Sejun pun tak tahu bisa berhasil. Karena jika itu tak Sejun lakukan, maka elektabilitas dirinya akan menurun. Anna sendiri berusaha menanyakan hal itu kepada Sungwon, sebab merasa Sungwonlah yang harus bertanggung jawab, karena Sungwonlah yang memberitakan semua tentang ibunya. Namun Sungwon yang merasa Anna sudah tak berguna langsung menutup panggilan dari Anna. JH yang mengetahui Anna sedang bersedih kemudian datang untuk menemui Anna. Anna langsung minta maaf karena bertindak sendiri dan tak mempercayai JH karena terlalu percaya kepada Sungwon. JH lalu meyakinkan Anna jika dirinya akan selalu ada untuknya. Hingga tak lama kemudian, Sejun menemui Anna untuk minta maaf karena telah memutarbalikkan fakta mengenai ibu Anna. Sejun berkata jika apa yang dikatakannya di hadapan media mengenai ibu Anna semuanya adalah kebohongan. Semua itu Sejun lakukan hanya untuk membuat citranya semakin baik di mata masyarakat. Anna kemudian meminta kepada ayahnya untuk berhenti menjadi politikus, sebab hal itu malah membuat hidup Sejun berantakan. Tetapi Sejun berkata jika ia tak mungkin melakukan itu, sebab hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat Anna selamat dari Eugene. Anna yang mendengar itu kemudian berkata bahwa mulai sekarang Sejun sudah kehilangan Anna sebagai anaknya, karena Anna sudah tak mau lagi berurusan dengan ayahnya
yang selalu mementingkan politik dibandingkan dirinya. Setelah melihat Anna yang memutuskan untuk tak mau lagi berharap kepada ayahnya dan lebih memilih karir politiknya, JH yang sekarang mempunyai akses penuh dengan ruangan cermin milik Eugene, kemudian pergi ke sana untuk mencari informasi menggunakan cermin ajaib untuk bisa membuat Anna lepas dari situasi rumit yang Anna alami sekarang. Dengan sangat telaten, JH tanpa henti terus mencari informasi yang berguna agar bisa membantu Anna. Namun hal itu ternyata dilihat oleh asisten Eugene, di mana Eugene sendiri terlihat mendatangi Anna ketika Anna sedang berziarah di makam ibunya. Membuat Anna yang melihat kedatangan Eugene ke sana merasa marah karena merasa jika Eugene tak pantas datang ke makam ibunya. Sebab Anna menyangka jika Eugene adalah pembunuh ibunya. Tujuan Eugene datang ke sana untuk meminta kepada Anna agar berhenti mencari tahu siapa pembunuh ibunya dan lebih baik menganggap ibu seperti yang sekarang diberitakan, dan juga lebih baik diam dan tak mengganggu dirinya bersama Sejun. Sebab jika Anna melakukan itu, suatu saat Anna akan menjadi anak seorang presiden serta bisa memiliki warisan semua perusahaan yang Eugene miliki suatu hari nanti. Setelah Anna mendapatkan semua itu, Anna bisa melakukan balas dendam kepadanya. Namun mendengar itu, Anna mengatakan jika dirinya tak akan berhenti untuk mencari tahu sampai akhir tentang siapakah pembunuh ibunya. Membuat Eugene kembali berkata kepada Anna, jika Anna terus melakukan itu, maka hidup Anna akan penuh dengan tragedi yang pastinya akan membuat orang-orang yang Anna sayangi saat ini mati. Mendengar itu, Anna berkata bahwa sebelum semua itu terjadi, JH terlebih dahulu akan membantunya dengan melenyapkan Eugene. Membuat Eugene akhirnya mengatakan kepada Anna siapa JH sebenarnya, serta tujuan JH mau menjadi bawahannya, yaitu karena JH ingin balas dendam terhadap orang yang telah membunuh kekasihnya. Dan karena JH memiliki sindrom PTSD yang tak bisa membunuh seseorang dengan tangannya, JH akan terus membutuhkan Eugene sebelum impiannya tercapai, yaitu membunuh orang yang telah membuat kekasihnya meninggal. Hal itu membuat Anna semakin emosi mendengar perkataan Eugene tentang JH yang mau melakukan itu demi mantan kekasihnya dulu. JH sendiri terlihat menemui Sejun untuk memberikan informasi yang telah ia dapatkan di ruangan kaca milik Eugene. Di mana di sana JH menemukan sebuah informasi yang bisa membuat Sejun lepas dari belenggu Eugene serta bisa dengan mudah menjadi presiden. Membuat Sejun penasaran dengan informasi yang JH miliki. JH pun mengatakan jika dirinya mengetahui tentang rahasia busuk Pak Wansu beserta orang-orang penting dalam politik yang disebut konsorsium. Namun bukti dokumen itu sekarang dipegang oleh seseorang yang tak terlibat dalam dunia politik, yang mana jika bisa mendapatkan dokumen itu dan mengeksposnya ke media, maka Eugene tak akan lagi bisa mengancam Sejun. Akan tetapi di sisi lain, setelah bertemu dengan Anna, Eugene diberitahu oleh asistennya jika JH menghabiskan banyak waktu di ruangan cermin untuk mencari informasi yang entah apa itu. Membuat Eugene penasaran dan langsung menanyakan kepada cermin ajaib miliknya tentang informasi apa yang dicari JH. Kembali kepada JH, setelah memberikan informasi itu, Sejun pun menanyakan kepada JH kenapa JH mau memberikan informasi sepenting itu kepadanya. JH pun menjawab jika menurutnya hanya dengan itulah Eugene tak akan lagi mengganggu Anna. Serta jika Sejun bisa terlepas dari Eugene, maka Anna pun akan sangat bahagia. Mendengar itu, Sejun menyadari dia melakukan semua itu demi anaknya Anna dan berjanji kepada JH jika JH bisa mendapatkan dokumen itu dan memberikan kepadanya, maka Sejun akan berubah untuk Anna serta akan membahagiakan Anna. Namun ternyata Eugene menyadari jika JH telah menemukan informasi yang sangat penting menyangkut semua orang di perkumpulan konsorsium. Ketika malam tiba, kali ini JH mendatangi Pak Wansu. Di sana, JH disambut baik oleh Pak Wansu. JH mengatakan jika dirinya kali ini memiliki informasi kuat tentang keterlibatan Pak Wansu dalam mega korupsi bersama anggotanya konsorsium. Hal itu membuat Pak Wansu bertanya bagaimana JH bisa mengetahui hal itu. JH yang melihat ekspresi Pak Wansu ketakutan kemudian meyakini jika informasi yang ia dapatkan di ruangan kaca Eugene adalah kenyataan. Di kantor JSS, Eugene seolah mengetahui jika arah tujuan JH nantinya akan kemana dengan informasi itu. Dirinya langsung mengumpulkan para petinggi JSS untuk siaga level 1 dan membantu JH dalam hal apapun, karena pergerakan JH kali ini akan menentukan Sejun memenangkan pemilihan presiden atau tidak. Dan ternyata dokumen yang dimaksud JH dipegang oleh seorang dokter. Namun JH tak bisa langsung mendekati dokter itu,
Sebab dokter itu adalah anak presiden sekarang yang selalu mendapatkan pengawalan ketat secara diam-diam. Namun demi membuat hidup Anna lebih bahagia, JH tanpa henti terus mengawasi dokter itu untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut. Di sisi lain, ternyata Pak Kwan Soo menyuruh bawahannya untuk segera bertindak dengan menghancurkan dokumen itu sebelum dimiliki oleh Sejun. Pak Kwan Soo kemudian melaporkan hal itu kepada rekan-rekannya di konsorsium, yang di sana ada Sung Won, kepala polisi, dan orang-orang penting yang terlibat dalam korupsi besar itu. Mengetahui rahasia akan bocor, mereka menyuruh setiap bawahannya untuk mengambil dokumen itu dari tangan si dokter, walaupun harus melukainya. Sementara JH yang terus mengikuti si dokter itu, akhirnya mengetahui jika dokumen itu disimpan dalam flash disk yang selalu dokter itu bawa. JH kemudian berusaha mencuri dokumen itu. Akan tetapi, karena si dokter memiliki pengawal yang sangat banyak, si dokter pun berhasil kabur dari JH. Namun saat akan kabur menggunakan mobil, tiba-tiba anak buah Pak Kwan Soo bersama anggotanya datang untuk merebut dokumen itu dengan cara membunuh si dokter. Hingga datanglah JH membantu si dokter dan menyelamatkannya. Saat dalam pelarian, JH berhasil mencuri flash disk itu dari tangan si dokter, membuat bawahan Pak Kwan Soo mengalihkan target mereka, yaitu memburu JH. Untung saja dia bisa lari dari mereka dengan melompat ke sebuah mobil, walaupun di sana JH harus tertembak. Hingga datanglah Siljang yang langsung membawa JH lari. Dalam pelarian, ternyata luka JH sangatlah parah, bahkan membuat Siljang khawatir dengan kondisi JH yang sekarat. Sementara Eugene yang mendapat kabar itu langsung terlihat khawatir kepada JH. Sedangkan Anna yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh Miran untuk memberitahu Anna jika JH dalam keadaan sekarat, dan itu membuat Anna langsung panik. Tetapi Anna yang tak bisa langsung pergi ke tempat JH berada, dia hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Di sisi lain, Pak Kwan Soo yang merasa dirinya dalam ancaman, kemudian menyuruh si kepala polisi bawahannya untuk segera datang ke kantor JSS dan mengambil alih lantai 9 tempat ruangan kaca milik Eugene. Sementara Eugene yang mengetahui JH sudah sampai di kantor JSS, kemudian menyuruh Siljang untuk membawa JH ke lantai 9, karena kemungkinan buruk sekarang akan terjadi. Sebab JH telah menjadi incaran semua orang di konsorsium karena memegang dokumen penting mereka, dan langsung menyuruh dokter kesehatan JSS untuk segera melakukan prosedur operasi kepada JH saat ini juga. Eugene berjanji akan menjadikan si dokter sebagai anggota lantai 9 jika berhasil menyelamatkan JH. Hingga tak lama kemudian di lantai atas, kepala polisi kemudian datang untuk menggeledah kantor JSS, walaupun tak bisa sampai ke lantai 9 yang sangat rahasia. Namun dirinya berhasil menemukan server dari ruangan kaca dan langsung melaporkan hal itu kepada Pak Kwan Soo, membuat Pak Kwan Soo kegirangan karena berhasil mendapatkan kaca ajaib milik Eugene yang sangat canggih. Akan tetapi saat kepala polisi bersama anak buahnya bersiap membuka server itu, tiba-tiba dirinya mendapatkan panggilan lain yang menyuruhnya untuk mundur. Dan ternyata orang yang menelpon itu adalah dokter yang merasa berhutang budi kepada JH karena JH telah menolongnya. Sehingga membuat kepala polisi tak bisa menolak karena si dokter adalah anak presiden, dan itu membuat Pak Kwan Soo merasa kesal karena rencananya gagal. Sedangkan Eugene langsung menyuruh Siljang dan semua bawahannya untuk mencari flash disk tempat JH jatuh, sebab di tangan JH tak ditemukan flash disk itu. Akan tetapi, Siljang bersama bawahannya tak menemukan apa yang mereka cari. Hingga datanglah Anna ke kantor JSS yang meminta untuk bertemu dengan JH, sang pujaan hati. Akan tetapi, karena lantai 9 sangat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, Anna pun tak bisa menemui JH. Anna yang melihat Eugene, dia langsung memohon kepada Eugene untuk bisa bertemu dengan JH. Akan tetapi, Eugene malah menyuruh Anna untuk kembali pulang. Hingga dengan terpaksa, Anna menyebut Eugene dengan sebutan ibu, dan langsung bersujud di hadapan Eugene dan memohon agar dirinya bisa dipertemukan dengan JH. Eugene yang melihat tindakan Anna seolah tersentuh, apalagi mengingat kemungkinan besar yang akan terjadi kepada JH jika dipertemukan dengan Anna. Eugene pun pada akhirnya menuruti keinginan Anna untuk masuk ke lantai 9 agar bisa bertemu dengan JH. Setibanya di lantai 9, Eugene meminta Anna untuk pergi setelah melihat JH, sebab menurut Eugene, hal itu adalah yang terbaik untuk JH. Jika terus bersama, maka identitas JH yang sekarang menjadi incaran akan terbongkar. Mendengar hal itu, membuat Anna kali ini mengerti dengan keadaan JH, dan tanpa pikir panjang langsung mengiyakan perkataan Eugene.
Sebelum itu, dengan penuh haru, Anna kemudian menemui JH yang masih tak sadarkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sejun yang baru mengetahui hal itu menanyakan kepada Eugene tentang Anna. Eugene menjawab jika dirinya kali ini tak menyembunyikan Anna sebab Anna pergi atas keinginannya sendiri. Dan Eugene mengatakan jika kali ini dirinya akan membahagiakan Anna dengan caranya sendiri sampai Anna lupa pernah memiliki ibu kandung. Sejun yang mendengar itu masih tak percaya dengan perkataan Eugene yang tak mungkin melakukan itu. Sementara para geng gedung konsorsium terlihat sangat gusar karena dokumen rahasia mereka sudah tak dipegang lagi oleh si dokter. Hingga saat dalam pertemuan, mereka masing-masing mendapatkan pesan dari Eugene yang menyapa mereka. Membuat mereka berpikir jika sekarang Eugene telah memegang dokumen rahasia mereka dan langsung memberikan selamat kepada Eugene, karena kini Eugene telah menjadi anggota konsorsium. Membuat Eugene tertawa kegirangan, sebab dengan hal itu saja, dirinya yang selalu dijauhi oleh anggota konsorsium, kini mereka malah mengajaknya untuk bergabung, padahal Eugene sendiri belum berhasil menemukan flashdisk yang dicuri oleh JH. Akan tetapi, Sungwon diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk dengan mengajak Pak Wan-su untuk membantunya mengambil alih ruangan kaca milik Eugene. Awalnya Pak Wan-su menolak karena ada JH di sana, tetapi Sungwon mengatakan jika JH sedang terluka dan tak mungkin bisa bertarung karena kondisinya sangat lemah. Hingga tak lama kemudian, JH pun tersadar dan langsung menanyakan kepada dokter karena dia merasa ketika dirinya tak sadarkan diri, Anna datang ke sana. Dokter pun mengatakan bahwa Anna memang datang ke sana namun tidak lama. Mendengar hal itu, JH kemudian menyuruh cermin ajaib untuk memperlihatkan video ketika Anna datang. Seketika itu juga, JH pun langsung menangis melihat Anna yang terlihat sangat sedih melihat kondisinya. Mengetahui JH telah sadar, Eugene pun langsung datang untuk menanyakan di mana flashdisk yang telah dicurinya. Tetapi JH mengatakan bahwa dirinya mencuri flashdisk itu bukan untuk Eugene. Eugene yang mendengar itu menanyakan kenapa JH tak mau memberikannya. JH lalu menjawab bahwa perusahaan Eugene sama-sama terlibat dengan para grup konsorsium dan karena itu menurutnya pihak Eugene tak akan berani mengekspos hal itu ke media. Membuat Eugene tak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan JH. Melihat sikap Eugene yang seolah tak berani kepada JH, si pemimpin JSS pun saat berada di ruangannya langsung mengajak Siljang untuk memilih pemimpin baru daripada melayani Eugene yang sudah mulai kalah. Siljang sedikit curiga kepada si pemimpin JSS yang sebenarnya telah melakukan pengkhianatan selama ini. Dan benar saja, ternyata si pemimpin JSS sudah berkomplot dengan Sungwon yang tengah bersiap bersama Pak Wan-su untuk menyerang kantor JSS. Bahkan si pemimpin JSS langsung melumpuhkan keamanan kantor JSS tanpa sepengetahuan Eugene. Membuat Sungwon bisa leluasa masuk ke kantor JSS bersama anak buah Pak Wan-su dan langsung masuk ke lantai 9 dengan membawa sebuah bom. Membuat Eugene terkejut karena tak menyangka hal itu terjadi. Terlebih lagi, kondisi JH yang baru siuman dan tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Sungwon yang merasa jika dirinya kali ini akan benar-benar bisa merebut lantai 9 beserta kaca ajaib milik Eugene langsung mengancam Eugene. Jika tidak memberikannya, maka seluruh gedung JSS akan meledak. Walaupun dirinya tersedak, Eugene tetap berusaha bersikap seolah dirinya tak tertekan di hadapan Sungwon dan juga Pak Wan-su yang melakukan video call. Walaupun sebenarnya Eugene tak tahu harus berbuat apa, hingga JH pun memiliki sebuah rencana dengan berpura-pura mengkhianati Eugene dengan mengatakan bahwa Eugene belum memegang flashdisk yang mereka cari dan flashdisk itu masih ia simpan di tempat aman. Hal itu membuat Pak Wan-su menyuruh JH untuk keluar dari sana dan menyerahkan flashdisk itu kepadanya. Eugene yang melihat kondisi JH masih lemah menanyakan apakah dia sanggup untuk bertindak dalam kondisinya saat ini. JH hanya mengatakan jika setelah semua ini selesai, agar Eugene menikmati waktunya dengan tidak datang ke ruangan cermin lagi. Sebab dengan hal itu, maka Eugene akan lebih bahagia. Membuat Eugene mengingat kembali momen saat dirinya pertama kali bertemu dengan JH, yang tanpa sadar, pertemuan itu membuatnya semakin berubah menjadi lebih baik. Dan tak lama, JH pun pergi dari sana. Setelah dia pergi, Eugene kemudian mengatakan kepada Sungwon jika permainan baru dimulai. Eugene kemudian menyuruh cermin ajaib miliknya untuk menemukan lokasi cucu dari pemimpin JSS dan menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Hal itu membuat pemimpin JSS langsung bersujud minta maaf kepada Eugene dan meminta untuk tak melibatkan cucunya.
Eugene yang sudah terlanjur emosi menyuruh pemimpin JSS untuk menukar nyawa cucunya dengan nyawanya sendiri. Dan tanpa berpikir panjang, pemimpin JSS pun langsung menembak dirinya sendiri. Sungwon yang melihat itu langsung ketakutan karena tak menyangka bahwa Eugene sangat tak kenal ampun. Sementara JH dengan kondisinya yang masih terluka, kemudian mengambil flashdisk yang ia sembunyikan. Melihat itu, bawahan Pak Wan-soo yang mengawalnya langsung menyerang JH serta mengambil flashdisk itu. Akan tetapi, tiba-tiba Seoljang datang menolong JH dan langsung membawanya ke dalam mobil. JH yang sudah muak dengan semua yang terjadi, kemudian menaruh flashdisk itu dan langsung pergi untuk mengakhiri dendamnya dengan melenyapkan Pak Wan-soo. Sejun sendiri, setelah mendapatkan flashdisk itu, langsung menghubungi para anggota konsorsium untuk mengajak mereka bertemu, sebab dirinya memegang flashdisk yang mereka cari. Pak Wan-soo yang mengetahui itu, kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari JH dan juga Anna, sebab menurutnya, dengan menyandera Anna, maka Sejun akan mau menukar flashdisk itu dengan Anna yang sangat ia cintai. Anna sendiri saat akan berangkat ke Spanyol, dirinya langsung dibawa oleh bawahan Pak Wan-soo. Hingga tak lama kemudian, Pak Wan-soo langsung menghubungi Sejun untuk segera datang ke lantai 9, sebab sekarang Anna menjadi tawanannya. Sejun yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung menyuruh Seoljang untuk segera pergi ke lantai 9. Sedangkan JH yang sedang mencari Pak Wan-soo, dia mendapatkan panggilan dari Miran yang mengabarinya jika sekarang Anna ditawan oleh Pak Wan-soo di sebuah lokasi tambang. Mendengar hal itu, JH pun langsung pergi ke sana seorang diri dan tanpa persiapan. JH berusaha mengalahkan anak buah Pak Wan-soo yang jumlahnya cukup banyak. Dengan sekuat tenaga, JH pun berhasil mengalahkan sebagian anak buah Pak Wan-soo. JH pun melihat Anna yang akan dibawa oleh bawahan Pak Wan-soo. Dia pun berusaha menolongnya, namun dengan kondisinya yang masih terluka, JH kali ini dengan mudah dikalahkan oleh bawahan Pak Wan-soo. JH yang tidak berdaya, dia hanya bisa melihat Anna dibawa dari sana. Setibanya di kantor JSS, ternyata si paman bersama para pengawal JSS berhasil melumpuhkan anak buah Sungwon dan juga bawahan Pak Wan-soo yang membawa Anna. Akan tetapi di momen itu, Anna kemudian menyadari jika si paman ini adalah orang yang dulu datang ke rumahnya ketika insiden yang menewaskan ibunya. Hal itu membuat Anna ketakutan dengan si paman itu dan malah pergi meninggalkan si paman yang berniat menolongnya. Kembali kepada JH, walaupun dirinya sudah terlihat sangat lemah, namun dengan rasa cintanya serta tekadnya, JH bisa kembali bangkit untuk berjuang mengalahkan bawahan Pak Wan-soo. Hingga pada akhirnya, JH seorang diri mampu melakukan itu, bahkan membuat bawahan paling kuat Pak Wan-soo memohon ampun kepadanya karena ketakutan melihat tekad JH. JH lalu menanyakan kemanakah Anna dibawa pergi. Pria itu pun mengatakan jika Anna sekarang dibawa ke lantai 9. Dia juga meminta JH untuk segera datang ke sana jika ingin menyelamatkan Anna. Karena sebuah bom yang dibawa Sungwon sebenarnya tak bisa dijinakkan oleh Sungwon, sebab sebenarnya Pak Wan-soo membohonginya. JH yang mendengar itu langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di lantai 9, Sungwon yang tak mengetahui jika bom di sana tak bisa dijinakkan, malah dia memaksa Eugene menyerahkan lantai 9 dan kaca ajaib miliknya. Hingga ke sana, Sungwon mengatakan jika sebenarnya orang di balik kematian kekasih JH adalah dirinya sendiri. Mendengar itu, membuat Eugene semakin geram dengan Sungwon, yang ternyata adalah orang yang telah membuat hidup JH sengsara. Hingga tak lama kemudian, Sejun datang ke kantor JSS, membuat Eugene mewanti-wanti Sejun untuk tak datang ke lantai 9, sebab itu terlalu berbahaya. Namun, Sejun yang sangat mencintai Anna, tak memperdulikan perkataan Eugene. Sungwon yang mendengar jika sekarang Sejun datang ke sana karena Anna, membuatnya merasa semakin di atas angin, sebab dia berpikir bahwa Sejun yang memiliki flashdisk akan menuruti keinginannya. Tak lama kemudian, JH akhirnya tiba di markas JSS dan langsung mencari keberadaan Anna. Ia kemudian melihat Anna yang sedang dikejar oleh bawahan Pak Wan-soo dan langsung bergegas ke tempat Anna berada. Dengan kondisi yang terluka, JH lagi-lagi harus menghadapi anak buah Pak Wan-soo. Hingga salah satu bawahan Pak Wan-soo berhasil menawan Anna dan menyuruh JH untuk menyerah. JH kemudian memberikan isyarat kepada Anna untuk melakukan kode keamanan yang ia ajarkan dulu. Hingga akhirnya JH berhasil mendorong bawahan Pak Wan-soo. Namun setelah itu, tampak JH langsung terjatuh tak sadarkan diri karena luka yang terlalu banyak dan membuat Anna panik melihat JH. Di lantai 9, akhirnya Sejun datang dan langsung masuk ke ruangan kaca untuk berbicara dengan Eugene. Eugene masih bersikeras agar Sejun kembali karena impiannya menjadi presiden akan tercapai
karena memiliki flashdisk yang dicari oleh anggota konsorsium. Tetapi Sejun mengatakan jika dirinya tak mau menjadi presiden jika Eugene mati, sebab impiannya menjadi presiden untuk lebih berkuasa dibandingkan Eugene. Eugene pun akhirnya mengatakan jika dirinya sebenarnya tak pernah membunuh ibu Anna. Ia cuma ingin Sejun menganggap dirinya melakukan itu, sebab Eugene takut Sejun meninggalkannya di momen itu. Pada akhirnya, Sejun maupun Eugene berusaha jujur dengan perasaannya, bahwa sebenarnya mereka saling mencintai. Namun karena ego masing-masing yang membuat mereka menjadi salah paham. Kembali kepada Anna yang sedang membawa JH ke ruangan kesehatan. Asisten Eugene langsung menarik Anna dan menyuruhnya untuk pergi ke lantai 9. Anna yang ingin bersama JH menolak permintaan asisten Eugene, tetapi asisten tersebut menyuruh bawahannya untuk membawa Anna. Sebab Anna adalah orang yang bisa menyelamatkan Eugene. Saat tiba di sana, Sungwon memanfaatkan hal itu dengan menembak kaki asisten dan langsung menawan Anna agar dirinya bisa masuk ke dalam ruangan cermin. Hal itu membuat Eugene tak memiliki pilihan lain. Sungwon pun langsung meminta kepada Sejun untuk memberikan flashdisk yang ia bawa. Tetapi Eugene menyuruh Sejun untuk tak melakukan itu. Tentu saja membuat Sungwon emosi dan langsung menembak Eugene. Di sisi lain, JH yang baru tersadar kemudian mengatakan kepada Siljang bahwa bom yang dibawa oleh Sungwon tak bisa dijinakkan oleh siapapun. Hal itu membuat Sungwon yang mendengar laporan Siljang kepada Eugene menjadi panik dan memohon kepada Eugene untuk menyalakan kembali lift agar dirinya bisa kabur. Akan tetapi, keadaan semakin memburuk ketika daya listrik di sana tiba-tiba menurun, membuat lift di sana benar-benar mati. Ditambah lagi, luka Eugene semakin parah. Hingga di momen itu malah membuat Sejun, Eugene, dan Anna terlihat seperti keluarga karena Anna dan Sejun berusaha mengobati Eugene. JH bersama si paman berusaha pergi ke lantai 9 dengan cara manual. Melihat JH datang ke sana, Sungwon kembali menawan Anna agar dirinya bisa keluar dari lantai 9 dengan dibantu oleh JH. Dengan terpaksa, JH pun menuruti keinginan Sungwon dan akhirnya Sungwon bisa pergi dari sana. Sementara JH berusaha menjinakkan bom itu, akan tetapi tak ada waktu yang tersisa bagi mereka untuk keluar. Eugene kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan bom itu di ruangan kaca, sebab dengan hal itu ledakannya akan berkurang. Tetapi pada akhirnya, Sejun memutuskan untuk menemui Eugene dan meminta kepada JH untuk menjaga Anna selamanya, membuat Anna yang melihat keputusan ayahnya hanya bisa menangis. Eugene dan Sejun saling meminta maaf di detik-detik kematian mereka, hingga akhirnya ledakan pun terjadi. Walaupun Sejun dan juga Eugene meninggal, tetapi berkat mereka, JH, Anna, dan juga asisten bisa selamat. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Anggota konsorsium dan juga Sungwon terlihat tersenyum karena merasa bisa terhindar dari masalah karena flashdisk yang mereka cari ikut terbakar dalam ledakan. Dan itu membuat Pak Wan-soo tersenyum bahagia. Akan tetapi ternyata di depannya sudah ada JH yang langsung membawanya untuk melakukan bundir. Sementara Sungwon saat akan pulang, ternyata semua anak buahnya sudah menjadi bawahan asisten Eugene. Hingga setelah semua itu selesai, JH dan juga Anna terlihat menjalani hidup dengan sangat bahagia. Mereka pergi ke Spanyol bersama-sama seperti janji mereka. Dan film pun berakhir.